Baik teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita dan hari ini kita ada di chapter ketiga ya. Dan di chapter ketiga kita akan belajar tentang penggunaan lebih lanjut dari kata kerja atau verb ya teman-teman. Nah sebelumnya saya ingin mereview kembali kepada teman-teman ya di materi hari pertama dan hari kedua ya. Kita akan juga masih belajar sedikit tentang verb. Nah terutama di hari pertama teman-teman. Teman-teman masih ingat nggak, verb itu penggunaan utama atau fungsi utama di dalam kalimat itu diletakkan di bagian apa? Apakah subjek, predikat, objek, atau keterangan, teman-teman? Predikat. Predikat, betul sekali Miss Fadia. Nah, tapi teman-teman masih ingat tidak semua kata kerja atau verb itu bisa menjadi predikat. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, boleh lihat catatan teman-teman. Kata kerja bentuk apa aja yang fungsinya itu hanya bisa menjadi predikat? Ada yang masih ingat, teman-teman? Verb 1, verb 2, verb SIS, auxiliary plus verb. Betul sekali Mas Fadli, yaitu verb satu, kalau nggak gitu verb SIS ya untuk menyatakan fakta teman-teman. Kemudian ada juga verb 2 untuk menyatakan kejadian lampau ya atau sejarah biasanya. Kemudian auxiliary atau kata kerja bantu dengan verb gandengannya. Ya, jadi masing-masing jenis auxiliary itu gandengannya beda. Ada 4 keluarga ya, teman-teman, yang sudah kita pelajari di hari pertama. Nah, tapi teman-teman juga harus hati-hati dengan kata kerja yang bentuknya itu tidak bisa menjadi predikat. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata kerja selain ini, yaitu teman-teman masih ingat kata kerja apa aja yang tidak bisa atau bukan predikat. Jadi walaupun dia wujudnya kata kerja tapi dia bukan predikat. Masih ingat teman-teman, verb apa aja? Verb 3, verb ing, 2, verb 1. Betul sekali. Jadi verb 3, verb ing, kemudian to verb 1 ya, teman-teman. Jadi ketiga jenis kata kerja ini bukan predikat, ya. Nah, masalahnya di sini adalah verb 2 dan verb 3, teman-teman, itu wujudnya banyak yang mirip atau sama. Oke, jadi verb 2 yang mana fungsinya hanyalah bisa menjadi predikat ya, teman-teman. Sedangkan verb 3 fungsinya bukan predikat. Nah, dalam bahasa Inggris itu wujudnya verb 2 dan verb 3 kebanyakan mirip atau sama, teman-teman. Nah, hari ini kita akan mempelajari ya cara gimana kita bisa menentukan kalau menemukan verb yang akhirannya ed biasanya ya, yang ditambahkan ed di belakangnya itu. Nah, itu bisa saja verb 2, bisa saja verb 3, ya kan? Nah, bagaimana caranya kita menentukan kalau itu verb 2 berarti predikat ya, atau itu verb 3 berarti bukan predikat di materi tentang kata kerja ini. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja teman-teman mari kita bahas. Nah, kata kerja itu secara arti atau kalau dimaknai, kalau kita artikan ya teman-teman atau secara makna itu nanti ada dua jenis. Oke, yang pertama ada namanya transitive verb atau kata kerja yang membutuhkan objek. Yang kedua ada intransitive verb, kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin contohnya nih, kata kerja yang butuh objek itu maksudnya gimana sih, Sir? Contoh, teman-teman. Kata kerja yang butuh objek misalnya kita punya refract, artinya membelokkan atau membiaskan, ya, teman-teman. Kemudian ada juga emit, artinya memancarkan atau mengeluarkan. Kemudian ada juga produce, artinya menghasilkan atau memproduksi. Obtain, mendapatkan. Cause, menyebabkan, dan masih banyak lagi. Nah, maksudnya butuh objek itu begini, teman-teman ya. Semisal saya bilang ke teman-teman nih, saya ingin memproduksi. Nah, berarti kalimat yang saya sampaikan ke teman-teman barusan itu sudah selesai atau belum, teman-teman? Kalau saya bilangnya adalah saya ingin memproduksi. Belum. Belum Belum. ya? Betul sekali. Nah, nanti kalau saya bilang saya ingin memproduksi, teman-teman akan muncul pertanyaan apa, teman-teman? Yang nggak lengkap nanti apa? Memproduksi apa? Betul sekali. Jadi memproduksi apa? Karena memproduksi itu harus dikasih objek, teman-teman. Jadi objek itu dibuatnya kalau nggak dari kata benda ya, dari kata ganti. Mirip kayak subjek, teman-teman. Ya kalau subjek kan di hari pertama kita belajar apa atau siapa yang ingin diangkat menjadi topik pembahasan dan dia wajib ya. Nah sedangkan objek ini di dalam kalimat tidak wajib, teman-teman. Tergantung apakah predikat butuh objek atau tidak. Nah, kalau butuh objek ya setelahnya harus ada apa atau siapa yang dikenai predikat. Kalau misalkan saya bilang memproduksi ya memproduksi apa gitu ya teman-teman. Nah, memproduksi itu butuh objek. Setelahnya harus diikuti kata benda atau kata
ganti seperti itu atau objek teman-teman ya. Jadi objek itu kata kerja kata benda atau kata ganti maaf ya yang diletakkan di setelah predikatnya. Nah, itu namanya objek terutama objeknya kalimat seperti itu. Nah, sedangkan ada juga kata kerja itu yang kalau kita artikan tidak membutuhkan objek alias tidak boleh dikasih objek, teman-teman. Gitu ya. Nah, contohnya adalah kata occur, artinya terjadi. Jadi kalau saya bilang sebuah kejadian besar terjadi kemarin. Nah, jadi terjadi setelahnya nggak enak kalau malah dikasih objek. Misalnya sebuah kejadian besar terjadi dia kemarin. Kan nggak enak teman-teman ya kan? Jadi terjadi jangan dikasih objek. Oke, contoh lain nih, kata kerja yang tidak boleh dikasih objek setelahnya adalah appear, artinya nampak atau muncul. Ya, ada juga fall, artinya adalah jatuh gitu teman-teman. Ya, kemudian search itu artinya meningkat, meningkat drastis itu search teman-teman. React artinya bereaksi dan masih banyak lagi. Ya, jadi kalau predikatnya menggunakan kata kerja yang tidak membutuhkan objek, jadi jangan dikasih objek, jangan dikasih kata benda atau kata ganti setelahnya pas. Ya, teman-teman. Nah, jadi bisa disimpulkan objek di dalam kalimat itu tidak wajib ada. Beda dengan subjek sama predikat ya, teman-teman. Kalau subjek predikat kan harus ada. Tapi kalau objek ini teman-teman harus cek dulu. Kata kerja sebelumnya itu butuh objek atau tidak. Kalau ada, kalau butuh ya harus dikasih objek. Kalau tidak ya jangan dipaksakan dikasih objek seperti itu. Itu ya, teman-teman. Nah, kemudian kenapa kok kita harus tahu kata kerja secara makna? Ya, karena itu nanti ada hubungannya dengan membutuhkan objek sama tidak butuh objek itu kenapa? Pentingnya apa gitu ya, teman-teman? Nah, karena apa namanya? Jenis kata kerja ini nanti akan menentukan bentuk di dalam kalimat, teman-teman. Gitu ya. Nah, maksud saya gini, untuk kata kerja yang membutuhkan objek itu nanti di dalam kalimat bentuknya ada dua, teman-teman ya. Bisa aktif, bisa pasif. Aktif itu caranya kita bilang me. Contohnya nih, menghasilkan itu kan me, teman-teman. Kalau pasif itu nanti caranya bilang di. Contohnya dihasilkan. Jadi ada membiaskan, dibiaskan. Mengeluarkan, dikeluarkan. Memproduksi, diproduksi. Mendapatkan, didapatkan. Menyebabkan, disebabkan. Nah, itu bisa. Ya, itu untuk khusus kata kerja yang kalau kita artikan itu butuh objek gitu ya. Dan kata kerja aktif itu secara bentuk ya atau secara wujud teman-teman cara mengenalinya itu bisa dari bentuknya itu bisa. Yaitu hampir semua kata kerja yang teman-teman temui dalam bahasa Inggris itu semuanya artinya aktif teman-teman. Ya, jadi ada verb satu, verb SIS, verb 2, auxiliary verb, kemudian ada verb ing dan to verb satu itu semuanya adalah aktif artinya nanti me. Misalnya to emit, emits, misalkan juga emitted gitu ya. Sorry, kalau emit itu juga emit ya teman-teman, tidak berubah dia. Kemudian ada auxiliary verb misalnya will emit gitu, kemudian emitting, ada juga to emit seperti itu. Gitu ya. Nah, kata kerja yang bentuknya seperti ini itu nanti artinya me semua. Oke. Nah, kalau pasif itu rumusnya cuma dua atau bentuknya cuma dua, teman-teman. Oke, jadi kata kerja itu bisa diartikan pasif ketika bentuknya yang pertama be verb 3. Jadi kalau ada auxiliary verb yang bentuknya adalah to be yang diikuti verb 3 itu pasif, tempatnya di predikat, teman-teman. Atau kalau teman-teman menemukan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, itu juga pasif. Oke, cuman bedanya dia tidak bisa jadi predikat ya. Materi kita hari pertama, verb ing to verb 1 sama verb 3 tidak bisa jadi predikat. Ya, tapi be verb 3 dan juga verb 3 berdiri sendiri itu pasif. Dan kata kerja yang butuh objek ketika kita pasifkan, ketika berbentuk be verb 3 ataupun verb 3 berdiri sendiri, jangan dikasih objek lagi. Jadi walaupun dia butuh objek ya, kalau sudah dibentuk be verb 3 ataupun verb 3 berdiri sendiri, tidak boleh dikasih objek, teman-teman. Oke, gitu ya. Nah, sedangkan untuk kata kerja yang tidak membutuhkan objek alias yang jangan dikasih objek ya. Contohnya adalah occur tadi. Sebentar, saya tulis dulu teman-teman. Jadi kalau kata kerja yang butuh objek sudah dipasifkan, jangan lagi dikasih objek. Sedangkan untuk kata kerja yang tidak butuh objek, contohnya tadi occur, appear, fall, search, react, dan seterusnya ya. Yang intinya kalau kita artikan itu nggak boleh dikasih objek, itu tidak bisa pasif alias hanya bisa aktif, teman-teman. Dan dia nggak boleh dikasih objek ya. Jadi memang dari lahir tidak ada objeknya. Seperti itu. Contoh nih, bentuknya itu pasti aktif saja. Contoh, kalau teman-teman menemukan occurred,
Ya, orchard berdiri sendiri. Sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, setelahnya juga nggak ada objeknya. Fix itu verb 2, teman-teman. Jadi walaupun nggak ada objeknya itu verb 2. Ya, karena dia tidak bisa berbentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Nah, beda dengan misalnya teman-teman menemukan ada produced. Produced itu bisa saja verb 2, bisa saja verb 3, teman-teman. Cara melihatnya, teman-teman lihat setelahnya. Kalau misalnya dia aktif, harus dikasih objek. Pasti ada objek setelahnya. Tapi kalau produced itu harusnya kan ada objeknya, tidak ada objeknya berarti itu pasif, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Jadi cara mengenalinya verb 2 sama verb 3 itu seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman menemukan jenis kata kerjanya itu untuk yang tidak bisa dikasih objek atau tidak butuh objek, teman-teman, menemukan occurred misalnya. Nah, itu fix hanya bisa verb 2 karena dia kata kerja yang tidak butuh objek, tidak bisa kita pasifkan. Gitu ya. Dan walaupun dia aktif, ya jangan dikasih objek tetepan, teman-teman. Karena dia kata kerja yang tidak butuh objek alias jangan dikasih objek. Gitu ya. Nah, gini, ini nanti mohon ditulis, teman-teman. Jangan sampai diingat-ingat saja. Karena trust me, teman-teman ingat saya ya. Pasti kalau teman-teman hanya ingat-ingat, pasti lupa. Oke, jadi mohon nanti setelah kelas sambil di-review ya rekamannya. Kemudian nanti mohon dicatat informasi apapun, rumus-rumusnya ya, misal bentuk-bentuk kata kerjanya, kemudian aturan-aturan seperti ini. Nanti teman-teman catat di buku catatan teman-teman seperti itu. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, loh Sir, kenapa kok harus ada aturan seperti ini? Kenapa kok kata kerja yang butuh objek itu bisa aktif, bisa pasif? Sedangkan untuk kata kerja yang tidak butuh objek, kenapa hanya bisa aktif saja? Nah, alasannya saya jelaskan di slide berikutnya, teman-teman ya. Nah, jadi cara pembentukan kalimat pasif ya, itu hanya, sorry, karena aturannya ada di cara membentuk kalimat pasif dari kalimat aktif. Jadi dari kata kerja aktif di predikat itu nanti cara membentuknya itu bisa dipasifkan, ya. Dan kita perlu objek di kalimat aktifnya, teman-teman. Contohnya seperti ini. Saya menggunakan contoh dari kata kerja produce ini ya, artinya memproduksi atau menghasilkan. Nah, kalimat yang aktif itu yang atas, teman-teman. Ya, some trees produce resin in large quantities. Nah, ini kalau kita artikan teman-teman, beberapa jenis pohon memproduksi resin atau menghasilkan resin dalam jumlah besar. Ini kalau kita analisa ya, posisi kalimatnya atau susunan kalimatnya, di situ ada predikat yaitu produce. Ya kan, teman-teman, bab 1 dia. Subjeknya adalah kata some trees. Maaf teman-teman. Some trees itu subjeknya ya. Kemudian setelah produce di situ ada kata benda resin itu adalah objeknya, teman-teman. Kemudian setelahnya ada in large quantities. Preposisi diikuti kata benda adalah keterangan. Nah, cara membuat kalimat pasif dari kalimat aktif adalah teman-teman pindahkan yang awalnya itu adalah objek ya. Itu teman-teman pindah ke depan jadi subjek dia. Ya, teman-teman. Jadi yang awalnya resin itu objek, dia jadi subjek. Oke. Kemudian karena objeknya jadi subjek, berarti subjeknya bukan yang melakukan, tapi dia yang kena, teman-teman. Jadi korban dia. Tapi dia subjek ya. Makanya saya sampaikan subjek itu bukan pelaku, teman-teman. Kadang subjek itu korban, ya, terutama di kalimat pasif seperti itu. Nah, kemudian karena subjeknya bukan yang melakukan, otomatis kata kerjanya dibentuk pasif yaitu to be verb 3. To be dari resin itu adalah is ya untuk present, teman-teman. Verb 3 dari produce adalah produced. Oke, nah ini pasif, teman-teman, predikat ya. Kemudian kalau di kalimat itu sudah kita pasifkan, kata kerja itu sudah dipasifkan, tidak boleh lagi punya objek. Jadi biasanya itu dikasih preposisi by. Biasanya ya, tidak selalu, teman-teman. Ya, dan teman-teman masih ingat preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan. Oke, nah setelahnya juga ada keterangan lagi, teman-teman. Kalimatnya tidak punya objek lagi. Gitu ya. Jadi diingat-ingat kata kerja kalau sudah dipasifkan tidak boleh lagi punya objek seperti itu. Jadi kalimatnya yang awalnya tadi some trees produce resin in large quantities menjadi resin is produced by some trees in large quantities. Jadi kalau diartikan pun sama nanti. Beberapa jenis pohon menghasilkan resin dalam jumlah besar. Resin dihasilkan oleh beberapa jenis pohon dalam jumlah besar. Ya kan teman-teman, cuman bentuknya beda seperti itu. Nah, sedangkan nih teman-teman, kalau misalnya kalimatnya itu tidak punya objek, misalnya seperti ini. Saya contohkan pakai kata kerja fall ya di predikat. Kalimatnya berbunyi, in 1992, the Afghan Communist Government fell to Taliban. Kalau diartikan pada tahun 1992,
eh, pemerintahan komunis Afghanistan itu jatuh kepada Taliban. Nah, kepada Taliban itu keterangan ya, teman-teman. Nah, setelah file ini langsung diikuti keterangan. Tidak ada objeknya. Lah nanti yang kita jadikan subjek kata apa kan nggak ada, teman-teman. Ya kan, keterangan nggak bisa jadi subjek. Sedangkan kalimat itu harus ada subjeknya. Nah, itu alasannya, teman-teman. Kenapa kata kerja yang tidak boleh dikasih objek atau kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak bisa kita pasifkan. Ya, karena alasannya ya karena nggak ada objeknya yang nanti kita rubah jadi subjek. Sedangkan kalimat harus ada subjeknya. Oke, jadi dia hanya bisa aktif seperti ini, ya teman-teman. Subjeknya adalah the Afghan Communist Government, kemudian predikatnya di sini adalah fell. Nah, setelahnya ada keterangan langsung itu nggak ada objeknya, teman-teman, yaitu to Taliban. Sebelumnya juga keterangan yaitu in 1992, seperti itu. Gitu ya. Jadi alasannya adalah karena memang sudah tidak ada objeknya yang dirubah jadi subjek, makanya kata kerja yang tidak butuh objek tidak bisa kita pasifkan, tidak memiliki bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita ke contoh soal latihan yang penerapan materi kita hari ini, adakah teman-teman yang ingin ditanyakan dulu nih? Silahkan boleh di-unmute, teman-teman. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan, teman-teman. Sepertinya nggak ada ya. Oke, sekali lagi. Izin bertanya, Coach. Oh ya, silahkan, Miss. Izin bertanya, untuk yang verb yang butuh objek sama yang nggak butuh, itu kan ada beberapa contohnya. Terus gimana Betul. cara kita membedakan, itu kan cuma ada 5 contoh ya, Coach ya. Terus gimana cara kita menentukan, verb ini masuk ke yang nggak ada objek, atau verb ini masuk yang ke ada objek gitu, gitu, Coach. Oke, terima kasih Miss Poppy untuk pertanyaannya ya. Nah, Iya, jadi pertanyaannya adalah gimana kita bisa tahu kata kerja itu butuh objek atau tidak butuh objek, teman-teman. Nah, sebenarnya tadi sudah saya sampaikan, tapi nggak apa-apa. Mungkin saya akan menyampaikan dengan cara yang berbeda, ya, melalui interaksi dengan teman-teman, yaitu tanya jawab. Pertanyaan saya ke teman-teman nih, misalnya selain dari yang saya kasihkan tadi, teman-teman ya, saya akan ambil satu kata kerja yaitu like. Ada yang tahu bahasa Inggris dari kata like itu apa? Maksudnya bahasa Indonesia dari kata kerja like itu apa, teman-teman? suka, misal, Oke, bisa suka ya, bisa. Kalau yang artinya seperti atau misalnya itu bukan kata kerja, teman-teman, itu preposisi. Ya. Nah, kalau like yang kata kerja artinya adalah suka atau menyukai. Nah, coba nih, suka ya, teman-teman. Pertanyaan saya ke teman-teman, kalau saya bilang gini, saya suka pada waktu kecil. Maksudnya saya suka pas masih kecil atau pada waktu saya masih kecil. Atau saya suka gitu aja teman-teman. Saya suka. Kalimatnya sudah selesai belum yang saya sampaikan? belum, Nah, nanti ada pertanyaan gimana, Miss? suka apa? Suka apa? Nah, apa itu adalah kata benda, teman-teman. Jadi pertanyaan kata benda itu apa ya? Jadi apa yang atau siapa yang? Kalau apa yang berarti benda selain manusia. Kalau siapa yang itu benda manusia seperti itu. Nah, berarti suka ini butuh objek nggak, Miss? Butuh, Coach. Butuh ya, betul sekali. Jadi harus dilanjutkan. Misalnya, saya suka apel, misalnya, teman-teman. Sorry, apel. Nah, jadi nanti kalau di Inggris kan, I like apples. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya, saya suka apel, saya suka mangga, itu I like mangoes. Saya suka jeruk, I like oranges, misalnya seperti itu. Nah, contoh lagi, sekali lagi, teman-teman. Saya coba kata kerja misalnya adalah membeli. Bahasa Inggrisnya kalau yang di TOEFL biasanya pakai purchase ya, karena kalau buy itu casual, teman-teman. Biasanya kalau di TOEFL yang dipakai adalah kata kerja yang akademik yang kelihatan kedengaran itu kayak wah gitu, seperti itu. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, purchase itu kan artinya membeli, teman-teman. Nah, sekarang coba saya tanya ke teman-teman, membeli itu butuh objek nggak? Butuh, Dari mana Miss tahu, Miss, kalau purchase ini butuh objek? karena kalau dia membeli, terus beli apa gitu. Oke, betul sekali. Misalnya nih, kita bilang hanya dia sedang membeli, misalnya. Lah, itu nanti membeli apa? Ya kan? Harus ada lanjutannya. Nggak mungkin kita hanya bilang dia sedang membeli, dia sudah membeli, ya kan? Terus titik, itu nggak bisa.
Jadi nanti akan menimbulkan pertanyaan teman-teman. Jadi membeli apa? Otomatis setelahnya dikasih objek, harus dikasih kata benda. Contohnya dia sedang membeli bahan-bahan misalnya. Jadi ingredients misalnya ya teman-teman. Dia sedang membeli bahan-bahan. Sorry. Maaf teman-teman. Bahan-bahan. Misalnya contoh ya teman-teman. Biar bahan-bahan apa gitu. Tapi nggak apa-apa ini contoh aja bahan-bahan gitu teman-teman. Nah, kalau di Inggris kan ya he is buying. Nah, kalau misalkan be verb ing itu aktif ya, teman-teman. Tapi kalau be verb 3 jadi pasif seperti itu. Jadi he is buying ingredients. Ini contoh saja, teman-teman. Jadi ingredients boleh dicek di kamus, dia adalah kata benda. Nah, sekarang dari contoh yang saya buatkan tadi, Miss. Berarti gimana? Kalau kita simpulkan nih, gimana, teman-teman? Kita bisa tahu kalau kata kerja itu butuh objek atau tidak. Itu caranya gimana tadi? Teman-teman yang lain juga boleh bantu, nggak apa-apa. It's alright. Kalau kalimatnya belum Dengan selesai atau masih ambigu berarti butuh objek. Betul. Setelah diapakan, Nis? setelah artinya. Setelah diartikan, ya, ya Mas ya. Tadi saya sering dengar setelah tahu artinya. Jadi ketika kita artikan, kemudian itu butuh objek, kita artikan terus kita coba di dalam kalimat gitu teman-teman. Kan misalnya membeli kan kata kerja, tempatnya kata kerja di predikat. Nah teman-teman coba aja, taruh kata membeli itu di predikat. Saya membeli. Nah, membeli apa? Kalau kita ke toko nih, Pak, saya beli. Pasti bapaknya tanya, beli apa? Gitu ya kan? Berarti beli itu butuh objek, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi caranya biar kita tahu kata kerja itu butuh objek atau tidak, kembali ke penjelasan awal tadi. Kata kerja secara makna, secara arti, kalau diartikan itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Gitu ya, butuh objek sama tidak butuh objek. Nah, saya tahu pasti teman-teman juga ada beban pikiran gini jadi. Loh, Sir, berarti kita harus tahu artinya dong. Jawabannya adalah sebenarnya iya. Nah, kenapa saya bilang sebenarnya ada cara, teman-teman. Walaupun kita nggak tahu artinya, kita bisa tahu bahwa kata kerja itu butuh objek atau tidak. Nanti saya jelaskan ya. Tapi kalau secara teman-teman pengen benar 100% untuk menentukan kata kerja itu butuh atau tidak butuh objek, yaitu dengan cara mengartikan. Satu-satunya cara adalah dengan tahu artinya. Makanya di hari pertama saya memberikan penjelasan ke teman-teman ya ketika saya kenalan itu teman-teman, kita harus tahu, maksudnya bukan kita harus tahu, semakin banyak vocab teman-teman, semakin mudah teman-teman mengerjakan TOEFL ini. Nah, vocab bagaimana bisa memperkayanya dari latihan, dari latihan, dari latihan. Ya, bukan hafalan teman-teman. Karena kalau hafalan teman-teman nggak akan tes-tes. Bahasa Inggris itu apa namanya? Kata kerjanya banyak sekali. Oke? Nah, kalau teman-teman harus hafal semua kata kerja, pasti nggak tes-tes, nggak selesai-selesai belajarnya teman-teman. Seperti itu. Apalagi kata dalam bahasa Inggris itu pasti nambah-nambah terus. Kata kerja pun juga nanti ikut nambah dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Gitu ya. Jadi caranya gimana belajar vocab yaitu ketika latihan menemukan kata kerja baru ataupun kata-kata yang lain ya, bukan cuma kata kerja, teman-teman, ditulis, teman-teman catat. Oke, artinya apa sama kelas katanya apa supaya memudahkan teman-teman untuk mempraktekkan materi yang sudah kita pelajari. Seperti itu, Mas. Jadi intinya dari pertanyaan Miss Popi tadi, bagaimana kita bisa tahu kata kerja butuh objek atau tidak butuh objek dengan cara mengetahui artinya. Kemudian teman-teman coba kata kerja itu butuh objek atau tidak dengan mencoba-coba bikin kalimat seperti itu, Miss Popi. Baik, Coach. Terima kasih. Oke, nanti Miss Popi dan teman-teman akan tahu maksud saya ya ketika latihan atau di contoh latihan setelah ini. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan lain dulu nih dari teman-teman atau dari Miss Popi lagi juga nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan, tanyakan lagi, teman-teman. Sepertinya nggak ada ya. Oke deh, kalau nggak ada kita coba ke contoh soalnya ya mengenai materi kita hari ini di soal TOEFL ITP structure ya. Nah, contoh soalnya seperti ini, caranya sama. Teman-teman cari dulu kebutuhan di kalimat. Ada yang hilang nggak bagian penting kalimat? Yaitu subjek predikat itu ada yang hilang nggak? Gitu ya. Nah, caranya gimana? Cari dulu kata kerja sebagai predikat. Jadi pertanyaan saya ke teman-teman, apakah teman-teman menemukan di soal ada predikat? Seumpama ada, kira-kira yang mana? Jangan takut salah, teman-teman dicoba dulu predikat kata kerja ya. Nggak ada.
Are you sure, Miss? Because I found one. Saya menemukan ya ada nih di soal ini, teman-teman. Desain? Desain di sini sebelumnya ada to-nya, Miss. Diingat ya, ada tiga jenis kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Yaitu verb ing tanpa auxiliary sebelumnya, verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya, dan juga to verb satu. Nah, desain itu memang verb satu, tapi karena sebelumnya ada to-nya, dia bukan predikat. Nah, bukan desainnya, teman-teman ya, predikatnya. Nah, Was. di chat ada yang ngasih tahu yaitu was, betul sekali. Was, kalau teman-teman menemukan keluarganya to be ya, entah itu is, mr atau was, were, entah dia berdiri sendiri, berarti bukan auxiliary ya. Contohnya seperti ini, was ini bukan auxiliary, teman-teman. Ya, walaupun dia keluarganya to be tapi bukan auxiliary. Karena kalau dibilang auxiliary setelahnya harus ada kata kerja lain. Selain was ini, selain to be-nya. Gitu ya. Jadi to be yang berdiri sendiri itu bukan auxiliary ya. Dia kata kerja inti walaupun nggak punya arti, teman-teman. Oke. Nah, was berarti sudah ada predikat, subjeknya itu terletak di sebelumnya yaitu Leonardo da Vinci, itu nama orang, teman-teman. Nah, sudah ada subjek predikat. Pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Selain was, ada lagi nggak kata kerja yang bisa jadi predikat di soal? Kalau ada, kira-kira yang mana, teman-teman? Jangan takut salah ya. Gimana, teman-teman? Ada nggak? Selain was, jangan takut salah, teman-teman. Belajar itu, kalau kita takut salah, kita nggak akan belajar. Nggak ada. Tidak ada, betul Mas ya. Jadi predikatnya cuma satu yaitu was, subjeknya pun cuma satu. Dan kalau teman-teman cek di kalimat ini tidak ada conjunction atau kata hubung yang menghubungkan dua SP. Memang di soal ini ada conjunction tapi fanboys ya, yaitu and. Dan sebelumnya nggak ada komanya, teman-teman. Menandakan bahwa fanboys ini hanya menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Nah, yang dihubungkan di sini yang and pertama itu ya, yaitu kata artist sama engineers ya. Kemudian ada N lagi, itu sama menghubungkan dua kata benda ya, yaitu war machine sama fortifications. Gitu ya. Nah, artis sama engineers itu fungsinya sebagai objek dari preposisi. Nah, yang punya objek itu bukan cuma kata kerja ya, teman-teman. Preposisi itu justru wajib butuh objek. Kalau kata kerja kan harus dicek dulu, itu butuh objek atau tidak. Tapi kalau preposisi itu wajib ada objeknya yang nanti akan dirubah menjadi keterangan seperti itu. Itu ya. Nah, war machine sama fortifications itu objek dari kata kerja to design. Tapi dia bukan predikat ya, walaupun kata kerja, teman-teman. Dia keterangan seperti itu. Oke. Nah, jadi kalimat ini sudah lengkap subjek sama predikatnya. Nah, kalau kalimat sudah lengkap, yang alpha itu kan bentuknya auxiliary verb, teman-teman. Boleh nggak dimasukkan ke dalam titik-titik? Tidak, Sir. Betul sekali, Miss. Alasannya kenapa, Miss Wani? Kalau atau teman-teman yang lain, kenapa kok tidak boleh yang alpha? Karena sudah ada predikat si was tadi. Betul sekali. Nah, sedangkan auxiliary itu adalah predikat ya kan? Nanti predikatnya jadi double atau pemborosan predikat, redundant, teman-teman. Ya kan? Betul sekali. Jadi yang alpha tidak bisa nanti double predikat. Gitu ya. Nah, kalau saya masukkan yang bravo boleh nggak, teman-teman? Ada yang masih ingat 5W1H itu kelas katanya apa kemarin? Kalau teman-teman menemukan kata tanya di soal structure TOEFL dianggap sebagai apa? Materi kita terakhir teman-teman hari Kamis ya. Hari Jumat saya KO nggak bisa ngajar. Nah, hari Kamis nih kita belajar tentang ini. Jadi kalau teman-teman menemukan kata tanya 5W1H di soal structure TOEFL, jangan dianggap sebagai kata tanya ya, tapi itu dianggap sebagai kata apa? Masih ingat? Conjunction, betul sekali teman-teman. Ya kan? Nah, nggak boleh dimasukkan conjunction di titik-titik. Alasannya kenapa?
Kapan sih kita pakai conjunction, teman-teman? Masih inget gak? Terutama yang selain fanboys nih. Iya betul sekali Mr. Jufri, yaitu predikatnya hanya satu, ya kan? Nah predikatnya cuma was, nggak boleh dimasukkan conjunction, ya kan? Subjek predikat materi hari pertama teman-teman, tidak dibutuhkan. Hari kedua juga, ya kita bahas itu. Jadi conjunction itu hanya dibutuhkan ketika predikat di kalimat itu lebih dari satu. Sedangkan kalimatnya cuma punya satu predikat, ya jangan dimasukkan conjunction atau konektor, ya teman-teman. Kalau yang Charlie, to verb 1 itu bukan predikat. Tadi ya yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Dan memang kita tidak butuh predikat lagi, teman-teman. Jadi kemungkinan yang Charlie bisa kita tahan dulu. Ya kan? Kalau yang delta, nah inilah yang kita pelajari hari ini tadi, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan ada kata kerja berakhiran dengan ed dan dia berdiri sendiri seperti ini, ya kan? Nah, ini bisa saja verb 2, bisa saja verb 3. Ya, nah bagaimana kita bisa mengetahuinya? Jadi bagaimana kita bisa tahu kalau itu verb 2 atau verb 3? Kan verb 2, verb 3 dalam bahasa Inggris itu wujudnya kebanyakan mirip sama teman-teman. Yang akhirnya ed, terutama ketika berdiri sendiri seperti ini. Nah gimana kita bisa tahu kalau dia adalah verb 2 atau verb 3? Yang pertama tadi, yang sesuai dengan pertanyaannya Miss Poppy tadi ya, yaitu teman-teman artikan dulu verb satunya atau kata dasarnya. Nah, kan kata dasarnya itu verb satu atau kata kerja inti ya yang tidak yang belum mengalami penambahan, teman-teman. Nah, employ itu artinya adalah mempekerjakan. Pertanyaan saya ke teman-teman, mempekerjakan itu butuh objek nggak, teman-teman? Butuh. Butuh ya, betul sekali Mas. Mempekerjakan apa atau mempekerjakan siapa? Nah, jadi mempekerjakan itu butuh objek, setelahnya harus dikasih objek kalau aktif. Karena kata kerja yang butuh objek bisa aktif, bisa pasif ya, teman-teman. Kalau dia sudah pasif, tidak boleh lagi dikasih objek. Ya. Nah, sekarang kita lihat aja kalau semisal yang delta employed ini kita masukkan di dalam titik-titik. Kita coba, teman-teman. Karena kalau cuman terpisah gini ya kita nggak tahu dia verb 2 atau verb 3. Taunya itu kita coba dimasukkan ke titik-titik. Karena dia butuh objek, ada nggak setelahnya objeknya? Nah, kalau kita lihat, kalau kita masukkan di titik-titik ya, setelahnya itu diikuti to verb 1. To verb 1 bisa nggak jadi objek, teman-teman? Jangan takut salah ya. Betul sekali Mr. Jufri. Tidak bisa ya. Yang bisa jadi objek cuma dua teman-teman ya. Kalau nggak kata benda, ya kata ganti. Sedangkan to verb 1 itu keterangan. Preposisi itu membentuk keterangan teman-teman. Salah satunya to itu juga preposisi ya. Itu membentuk keterangan setelahnya. Nah, padahal employ tadi butuh objek, tapi tidak ada objeknya. Berarti dia aktif atau pasif. Kalau dimasukkan ke titik-titik teman-teman. Pasif, betul sekali. Nah, kalau pasif tadi teman-teman masih ingat yang mana yang pasif? Verb 2 atau verb 3 tadi yang kita pelajari tadi? That's right. Nah, berarti di sini nanti employed ini nanti kalau dimasukkan di titik-titik berarti dia verb 3 ya, bukan verb 2 tapi dia verb 3. Betul sekali. Caranya seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, verb 3 itu tidak bisa jadi predikat dan memang kita tidak membutuhkan predikat lagi karena nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Jadi kemungkinan delta juga bisa jadi jawaban. Right? Nah, jadi kemungkinan jawabannya ada dua. Kalau nggak Charlie ya delta. Nah, bedanya apa Charlie sama delta? Itu kita kembali ke bentuk-bentuk aktif sama pasif tadi, ya. Semua kata kerja dalam bahasa Inggris yang teman-teman temui bentuknya itu ya, itu hampir semuanya adalah aktif, teman-teman. Kecuali dua bentuk, ya. Yaitu be verb 3 kalau tempatnya di predikat. Jadi misalnya is verb 3. Are verb 3, was verb 3. Nah, itu be verb 3 ya, berarti dia pasif. Atau kalau nggak gitu, verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Contohnya employed ini, teman-teman. Kalau dimasukkan ke titik-titik, harusnya ada objeknya. Kok tidak ada objeknya? Berarti dia pasif. Berarti ini verb 3. Ya kan? Nah, itu cara mengetahui dari bentuk apakah kata kerja itu aktif atau pasif. Nah, to employ itu berarti aktif kan dia bukan ini, bukan dua ini, teman-teman. Ya, jadi selain bentuk dua ini semuanya bentuk dalam kata kerja bahasa Inggris itu diartikan aktif, diartikan semuanya. Ya, sedangkan employ butuh objek, teman-teman. Ya kan? Berarti setelahnya kalau dia aktif harus ada objeknya. Atau kalau dibalik, dia butuh objek kok nggak ada objeknya, berarti harus dipasifkan. Otomatis jawabannya adalah yang delta. Kenapa yang Charlie salah? Berarti jawabannya gimana? Kalau saya misalnya tanya ke teman-teman, kenapa yang Charlie salah kalau dimasukkan ke dalam titik-titik, teman-teman?
Oke. Kesalahannya kalau dia aktif kenapa, Miss? Maksudnya kenapa kok kita harus pilih pasif? Petunjuknya tadi apa? Iya, betul sekali. Karena kalau dia aktif dan dia butuh objek, ya harus dikasih objek. Kalau kita masukkan Charlie ke dalam titik-titik, kita masih kehilangan bagian kalimat, teman-teman. Yaitu objek dari to verb 1 employee ini. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu alasannya. Jadi jawabannya adalah yang delta itu verb 3 ya. Nanti kalau dibaca, Leonardo da Vinci was one of the artists and engineers employed to design innovative war machines and fortifications for military campaigns during his time. Kalau diartikan, Leonardo da Vinci adalah salah satu dari para seniman dan insinyur yang dipekerjakan untuk mendesain mesin-mesin perang inovatif dan juga perbentengan untuk kampanye-kampanye militer semasa hidupnya. Kalau diartikan seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu penerapan materi kita di aktif pasif materi kita hari ini ke soal structure TOEFL ya. Sebentar, sebelum kita lanjut ke contoh kedua, ada pertanyaan dari Miss atau Mr. Obasa nih. Kita cek teman-teman pertanyaannya. Apakah employed di sini bisa dianggap sebagai reduced clause? Nah, ini nanti kita bahas di hari ke-10 ya. Buat teman-teman yang nggak tahu nih apa sih reduced clause itu? Nah, jangan diambil, jangan dipikirkan, teman-teman. Lupakan untuk soalnya Miss atau Mr. Obasa ini. Nah, tapi buat teman-teman yang sudah tahu apa itu reduced clause, betul. Jadi verb 3 ini adalah pemendekan dari adjective clause. Ya, atau kita nyebutnya di bab di buku itu namanya reduced clause, klausa yang dipendekkan, yang dikurangi seperti itu. Nah, tapi itu materi kita hari ke-10. Ya, teman-teman. Untuk saat ini buat teman-teman yang apa sih reduced clause itu jangan terlalu dipikirkan, teman-teman, oke? Jadi lupakan untuk istilah reduced clause ini. Nanti tetap kita bahas but the will be there ya. Kita akan ke sana tapi belum waktunya seperti itu. Kita hari ini fokus dulu cara membedakan verb 2 sama verb 3 walaupun benar. Verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu sebenarnya pemendekan dari adjective clause. Atau kalau di buku ya nyebutnya reduced clause. Tapi jangan terlalu dipikirkan dulu ya buat teman-teman yang belum pernah dengar istilah ini. Belum tahu itu apa, lupakan aja seperti itu. Tapi buat teman-teman yang sudah tahu, jawabannya iya. Seperti itu, Satu Mister. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Silakan sebelum kita lanjut ke contoh kedua nih. Sepertinya tidak ada ya. Oke, kalau nggak ada kita ke contoh kedua. Caranya sama ya. Kalau ini mungkin coba saya kerjakan dulu ya. Nah teman-teman supaya lebih cepat seperti itu. Nanti teman-teman biar supaya bisa mempraktikkan ke latihan seperti itu. Nah cari predikatnya dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada verb 1 yaitu use. Subjeknya adalah molecular biologists. Ya kan teman-teman? Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, tidak ada kata kerja sebagai predikat lagi di situ. Dan juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Ya kan? Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Oke? Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ABCD itu kan turunan dari kata kerja, ya, teman-teman. Nah, kalau dimasukkan kata kerja di sini, berarti nggak boleh cari yang predikat. Atau kalau ada predikat ya teman-teman carikan conjunction subject predikat gitu. Urutannya harus seperti ini ya teman-teman. Tapi nggak ada tuh di pilihan A, B, C, D kan nggak ada. Ya kan yang urutannya CSP. Makanya tadi saya bilang tidak boleh dicarikan kata kerja sebagai predikat di situ teman-teman. Alasannya kenapa? Predikatnya nanti double. Selain itu predikat tidak boleh diletakkan di awal kalimat teman-teman. Ya sebelumnya predikat harus ada subjek seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi kita cek satu-satu pilihan A, B, C, D. Yang alfa, to verb 1 itu bukan predikat ya dan dia aktif, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemungkinan yang alfa bisa dimasukkan ke titik-titik karena kita memang tidak membutuhkan predikat. Jadi kita tahan dulu yang alfa. Kalau yang bravo, nah di situ ada ed-nya. Seperti yang kita pelajari di contoh sebelumnya tadi. Verb yang ada ed-nya itu bisa saja verb 2, bisa saja verb 3. Nah, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Ya kita coba aja masukkan ke dalam titik-titik, teman-teman. Nah, kalau studied ini dimasukkan ke titik-titik, lihat setelahnya ada apa? Ternyata setelahnya ada kata benda. Kata benda yang jatuh setelah kata kerja ya, itu adalah objek, teman-teman. Nah, kalau ada objeknya berarti dia aktif. Kalau dia aktif berarti dia verb 2. Nah, materi kita hari pertama ya, verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat. Artinya yang bravo tidak bisa kita masukkan ke titik-titik.
Karena nanti predikatnya double, teman-teman. Pemborosan predikat. Ya kan? Dan predikat nggak boleh diletakkan di awal kalimat. Seperti itu. Jadi yang Bravo nggak bisa. Apalagi yang Charlie itu, yang Charlie jelas sekali. Kita nggak perlu sulit-sulit melihat dari bentuknya aja udah kelihatan, teman-teman. Itu kan verb SES. Verb SES itu hanya bisa menjadi predikat sama kayak verb 2. Nah, kalau yang studied ini kan kita harus tentukan dulu verb 2 atau verb 3. Tapi kalau verb SES sudah fix, itu adalah predikat saja. Dan kita tidak boleh memasukkan predikat di situ ya. Alasannya tadi predikatnya nanti pemborosan, jadi double. Dan tidak ada conjunction. Dan juga predikat tidak boleh diletakkan di awal kalimat seperti itu. Kalau yang delta, nah ini beda teman-teman. Study itu di sini adalah kata benda. Jadi study itu memang bisa jadi kata kerja, artinya belajar atau meneliti gitu ya. Tapi study juga bisa menjadi kata benda, ya, artinya adalah penelitian. Nah, kata benda itu tidak boleh diikuti objek, teman-teman. Nanti tabrakan, fungsinya nggak jelas. Ya, kata benda itu fungsinya sebagai apa? Kalau nggak subjek, ya objek. Subjek nggak boleh punya objek juga nggak boleh punya objek, teman-teman. Ya, jadi yang delta tidak bisa. Jawabannya berarti yang alfa, seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, to study genetics, molecular biologists use PCR to amplify DNA segments for analysis. Jadi kalau diartikan, untuk mempelajari genetika, ahli biologi molekular menggunakan PCR untuk memperbesar bagian-bagian DNA untuk kepentingan analisa. Seperti itu. Gitu ya. Contoh terakhir teman-teman, caranya sama, dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Nah itu kalau Nah, itu kalau kita tarik dari depan ke belakang ya. Di situ ada verb SES yaitu supports. Maaf teman-teman. Sebentar, mau saya. Nah, ini supports ya. Itu adalah verb SES. Verb SES hanya bisa jadi predikat sama kayak verb 2 ya, teman-teman. Subjeknya di situ adalah gerund atau verb ing ya. Jadi verb ing itu salah satu fungsinya. Kenapa kok dia tidak bisa jadi predikat ketika berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya? Karena salah satu dari dua fungsinya adalah menjadi kata benda. Namanya gerund, teman-teman. Contohnya ini ya, diletakkan di subjek. Jadi kalau kata kerja diletakkan di subjek, itu wajib diingkan. Contohnya seperti ini. Jadi mengkonsumsi jenis-jenis makanan itu adalah subjeknya. Nah, mengkonsumsi kan dia kata kerja ya, tapi dipaksa di subjek. Padahal subjek itu fungsinya tempatnya kata benda atau kata ganti, bukan kata kerja. Makanya kata kerja itu harus dirubah dulu, nyamar dulu menjadi kata benda, teman-teman. Caranya gimana? Tambahkan ing, seperti itu. Itu ya. Jadi sudah ada subjek, sudah ada predikat, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, sekarang coba nih saya tanya ke teman-teman. Yang alfa nih berarti boleh nggak dimasukkan ke titik-titik, teman-teman? Sebelum saya menjelaskan. Tidak boleh, betul semuanya ya. Jadi nggak boleh di situ dimasukkan yang alfa. Alasannya kenapa, teman-teman? Sudah ada predikat ya dan tidak ada conjunction dan dia verb SES hanya bisa jadi predikat. Nanti predikatnya double atau pemborosan, teman-teman. Jadi yang alfa tidak boleh. Gitu ya. Nah, sekarang yang bravo di situ ada akhiran ed. Dia bisa saja verb 2 bisa saja verb 3 kalau di luar kalimat seperti ini. Tapi kalau nanti dimasukkan ke kalimat, dipaksakan ke titik-titik itu akan kelihatan. Itu dia verb 2 atau verb 3 ya setelah melihat setelahnya. Nah, seumpama nih teman-teman, yang bravo ini dimasukkan ke titik-titik. Nanti kita akan tahu ya bentuknya. Ya kan? Apakah dia verb 2 atau verb 3 berarti kalau dipaksa dimasukkan ke titik-titik? Jangan takut salah, teman-teman coba dulu ya. Nanti saya akan menjelaskan. Nah, itu verb 2 atau verb 3, teman-teman. Cara melihatnya atau cara mengetahuinya, teman-teman lihat setelahnya. Setelahnya itu ada healthy fats, artinya lemak-lemak yang sehat. Ya kan? Nah, lemak-lemak yang sehat ini kan fungsinya sebagai objek. Dia kata benda, teman-teman ya, yang akan jatuh di setelah kata kerja di sini. Nah, kalau ada objeknya, ada ed, berarti itu verb 2 atau verb 3 tadi. Betul sekali, teman-teman. Semuanya menjawab verb 2 kan? Nah, verb 2 itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Ya kan, teman-teman? Boleh nggak yang bravo dimasukkan ke titik-titik? Berarti. Tidak boleh, betul sekali Miss. Jadi yang bravo ini jangan dimasukkan ke titik-titik. Karena verb 2 ada verb SES nanti predikatnya double. Verb 2 dan verb SES itu hanya bisa jadi predikat teman-teman.
gitu ya. Tidak ada bentuk lain atau fungsi lain di kalimat. Beda kayak verb 1. Nah, kalau verb 1 bisa predikat, bisa kata kerja setelah auxiliary, yang jadi predikat juga. Tapi bisa juga kata kerja setelah to. Jadi kalau menemukan verb 1 harus cek dulu sebelumnya, teman-teman. Ada apa? Seperti itu. Kalau yang Charlie, verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, nah itu kan tidak bisa jadi predikat ya, teman-teman. Dan memang kita nggak butuh predikat lagi, gitu ya. Nah, jadi verb ing ini kemungkinan bisa dimasukkan ke dalam titik-titik, apalagi verb ing itu aktif, teman-teman. Ya, jadi walaupun dia bukan predikat tapi dia aktif, harus ada objeknya karena artinya terdiri dari memiliki, mengandung, maaf, terdiri dari itu consist of, maaf teman-teman. Contain itu artinya mengandung. Kan butuh objek ya, mengandung apa? Seperti itu. Nah, mengandung itu butuh objek, setelahnya ada objeknya. Jadi kemungkinan yang Charlie bisa, kita tahan dulu teman-teman. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, boleh nggak yang delta ini kita masukkan ke dalam titik-titik? Tidak boleh, betul sekali teman-teman. Alasannya kenapa nanti? Kalau yang delta dimasukkan ke titik-titik? Oke, betul. Bisa dengan patokan itu ya. Di soal sudah ada subjek, sir. Masa dimasukkan subjek lagi padahal nggak ada conjunction? That's right. Jadi ini nanti kalau kita masukkan yang delta, teman-teman, kita kehilangan satu kelas kata. Nah, kalau kalimat itu sudah ada subjek predikat, kita mau masukkan subjek predikat lagi harus ada apa? Masih ingat nggak, teman-teman? Harus ada C atau conjunction. Betul sekali teman-teman. Sedangkan di soal nggak ada conjunction, yang delta maksud saya tidak ada conjunction juga. Nggak bisa jadi kalimat nanti ya. Tidak bisa diartikan nanti. Nah berarti fix jawabannya adalah yang Charlie. Itu ya teman-teman. Nah nanti kalau dibaca, consuming foods containing healthy fats supports brain health and cognitive function. Jadi kalau diartikan, mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang mengandung lemak-lemak sehat mendukung kesehatan otak dan fungsi kognitif. Seperti itu kalau diartikan. Gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang penasaran nih. Sir, kok berarti ada dua verb ing dong, Sir? Apakah berarti ada dua subjek? Jawabannya tidak, teman-teman. Tadi kan saya bilang ya, salah satu dari dua fungsi verb ing yang berdiri sendiri di kalimat itu adalah gerund. Nah, ada satu fungsi lagi, namanya adalah present participle. Itu adjektif atau kata sifat, teman-teman. Nah, terus gimana, Sir? Kita bisa tahu, kan dua-duanya verb ing tuh. Kita lihat sebelumnya. Kalau dia verb ing yang kata benda atau kita nyebutnya gerund ya, sebelumnya tidak boleh ada kata benda. Sedangkan kebalikannya, verb ing yang kata sifat yang artinya nanti ada yangnya, teman-teman. Yang me artinya nanti ya. Itu sebelumnya wajib ada kata bendanya seperti ini. Gitu ya, teman-teman. Atau hampir selalu wajib lah seperti itu. Cara mengetahui di situ kan ada kata benda, nggak mungkin setelahnya gerund nanti kata bendanya double seperti itu. Gitu ya. Jadi ini bukan gerund tapi namanya present participle. Nah, kalau teman-teman yang sudah belajar klausa, nah ini juga reduced clause teman-teman. Adjective clause juga nanti, tapi itu materi kita hari ke-10 ya. Buat teman-teman yang nggak paham reduced clause apa, nggak perlu khawatir. Oke, jangan diingat-ingat yang saya barusan bilang. Oke, karena istilah itu kadang bikin kita sulit belajar, teman-teman. Itu ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca itu tadi, consuming foods containing healthy fat supports brain health and cognitive function. Jadi mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang mengandung lemak sehat mendukung kesehatan otak dan fungsi kognitif seperti itu. Nah, sekarang giliran teman-teman nih untuk mempraktekkan yang sudah teman-teman pelajari ke contoh soalnya. Seperti biasa, untuk chatnya, sepertinya untuk chatnya coba kita ya. Saya coba dulu teman-teman. Saya buat teman-teman hanya bisa mengirimkan jawaban ke saya, coba ya. Jadi yang lain nanti nggak bisa lihat jawaban teman-teman sendiri. Dan teman-teman juga nggak bisa melihat jawaban yang lain. Dan tidak terganggu dengan suara-suara ataupun tidak terdistraksi dengan jawaban kalau misalnya beda gitu ya. Kemudian mic-nya juga saya matikan dulu supaya teman-teman bisa lebih fokus karena tidak ada suara bocor. Dicoba dulu, di sini ada satu soal waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat ya. Dan kemudian nanti kita bahas bersama. Jangan takut salah teman-teman. Kita belajar ya. Dan salah itu wajar karena itu bagian dari proses. Oke. Dan saya lihat di chat teman-teman menjawab alfa, ada juga yang menjawab delta, ada juga yang menjawab alfa. Jadi antara alfa atau delta, mari kita cek bersama. Sepertinya agak sulit ya teman-teman untuk karena saya harus ngecek satu-satu nih. Jadi saya buka aja nggak apa-apa ya. Saya buka supaya teman-teman bisa mengirimkan jawabannya langsung ke chat. Tapi nggak apa-apa teman-teman jangan terdistraksi dengan jawaban yang lain, oke? Jadi ada jawaban alfa, ada juga jawaban delta. Mari kita cek bersama teman-teman. Kalau kita lihat di situ, tarik dari depan ke belakang, ada predikat auxiliary verb are regarded. Ya, subjeknya adalah chromosomes. Ya, teman-teman. Tarik ke belakang lagi, tidak ada predikat lagi, teman-teman ya. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Masalahnya, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu ada turunan dari kata kerja consist of. Nah, tapi of-nya sudah kecantol di soal ya, teman-teman. Jadi hanya consist-nya aja. Nah, consist of itu artinya memiliki, terdiri dari, tapi mereka satu kata, teman-teman. Ya, jadi consist of itu satu kata. Jadi jangan tertipu dengan kata of-nya itu. Oke, jadi of itu jadi satu sama consist. Consist of itu terdiri dari atau memiliki, seperti itu. Itu ya. Nah, kalau kita cek yang alpha, consisting of itu berarti dia ada objeknya ya. DNA itu objek dari consist of, teman-teman. Berarti dia harus diisi aktif dan bukan predikat. Jadi kemungkinan jawabannya adalah yang alpha. Kalau yang bravo, consisted of itu satu kata. Itu verb 2 karena ada objeknya itu, teman-teman. DNA kan pasif tidak boleh punya objek. Seperti itu. Oke. Jadi memang gak enaknya adalah dalam bahasa Inggris itu kadang kelihatannya dua kata, tapi itu sebenarnya satu kata, teman-teman ya. Namanya phrasal verb. Contohnya consist of ini. Jadi itu of-nya bukan preposisi, beda kelas kata, teman-teman. Ya, walaupun wujudnya mirip preposisi tapi itu consist of jadi satu kata, gitu ya. Jadi yang bravo tidak bisa karena nanti predikatnya double seperti itu. Apalagi yang Charlie itu verb satu, teman-teman. Verb satu kan hanya bisa jadi predikat ya. Jadi Charlie nggak bisa kecuali yang ada to-nya itu nggak bisa, teman-teman. Kalau yang delta ada conjunction tapi setelahnya nggak ada subjek predikat lagi ya nggak bisa, teman-teman. Oke, dimasukkan yang delta nggak bisa. Nanti kita membutuhkan subjek predikat lagi seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, chromosomes are regarded today as the major carriers of genetic material consisting of DNA and various types of protein. Jadi kalau diartikan kromosom itu dianggap sekarang ini sebagai pembawa materi genetik besar atau utama gitu ya, yang terdiri dari atau yang memiliki DNA dan berbagai macam jenis protein seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat teman-teman menjawab ada yang alpha, ada yang bravo. Kemudian ya kebanyakan menjawab alpha, tapi nggak apa-apa. Ada jawaban bravo, that's okay. Kita nggak tahu ya. Bisa aja yang bravo yang benar gitu ya. Bisa juga malah yang lain. Nah kita cek dulu yang di soal gitu ya teman-teman. Di situ ada jawaban became. Maksud saya predikat, maaf. Ada predikat became verb 2 ya teman-teman. Subjeknya adalah Marian Anderson. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, teman-teman. Nah, became ini verb 2 ya. Verb satunya become pakai O, become tulisannya, teman-teman. Verb 2-nya became pakai A, verb 3-nya balik lagi ke become, ke verb mirip kayak verb 1 bentuknya. Nah, kalau adaannya berarti verb 2 dan became itu artinya menjadi. Menjadi apa? Nah, menjadi itu butuh objek, teman-teman ya. Berarti setelahnya itu atau titik-titik ini teman-teman harus carikan objeknya. Oke, nah objek itu dibuatnya sama dengan subjek, teman-teman. Kalau nggak dari kata benda ya dari kata ganti seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang kemungkinan yang alfa.
The first African American itu orang Afrika pertama, seperti itu. Jadi kita tahan dulu. Kalau yang Bravo ada predikat lagi, ada subjek lagi, nggak ada conjunction, ya nggak bisa teman-teman. Ya kan nanti predikatnya double, pemborosan subjek predikat. Kalau yang Charlie di situ sama, ada subjek predikat lagi ya, nanti pemborosan subjek predikat. Nggak ada conjunction, nggak bisa. Kalau yang Delta, nah ini kebalikannya. Ada conjunction, ada subjek, tidak ada predikat lagi setelahnya, tidak bisa teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah yang alpha ya. Nanti kalau dibaca, on January 7th, 1955, Marian Anderson became the first African American to sing a major role at New York City's Metropolitan Opera House. Jadi kalau diartikan, pada tanggal 7 Januari 1955, Marian Anderson menjadi orang Amerika Afrika pertama untuk menyanyikan atau untuk eh, bernyanyi di sebuah peran penting gitu ya. Maksudnya sebagai peran penting di Metropolitan Opera House-nya New York City. Kalau diartikan kurang lebih seperti itu, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Jangan takut salah, kita belajar ya, teman-teman. Salah itu wajar. Maaf, tadi backgroundnya salah ya. Yang benar ini, teman-teman. Mohon maaf. Nah, saya lihat teman-teman menjawab alpha, ada juga delta. Oke, sorry. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Berarti ada juga yang menjawab Delta tadi ya, saya lihat. Berarti kita cek, teman-teman. Cari predikat dulu di situ ada kata rest, itu artinya berada atau ada gitu ya. Subjeknya adalah Billie Holiday's reputation. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, teman-teman. Nah, kita cek ABCD. Yang alpha di situ ada conjunction that, setelahnya tidak ada predikat, nggak bisa, teman-teman ya. Ada conjunction subject gerund, tapi nggak ada kata kerja sebagai predikat, yang nggak bisa. Nanti pemborosan atau kita kehilangan satu predikat lagi, apalagi conjunction-nya selain fanboys di situ. Kalau yang Bravo ada predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa, teman-teman. Sekali lagi, pemborosan predikat. Kalau yang Charlie, being given itu memang bukan predikat tapi dia pasif ya. Di situ ada susunan be verb 3 tapi beingnya itu kan verb ing, teman-teman. Berdiri sendiri sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, tidak bisa jadi predikat dan kita memang tidak butuh predikat ya. Tapi setelahnya ada objeknya, teman-teman, yaitu emotional death. Death itu kata benda. Oke, jadi yang Charlie tidak bisa karena ada objek setelahnya. Jadi tugas kita di sini nyarikan kata kerja yang tidak bisa jadi predikat tapi aktif, teman-teman. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta. Gitu ya. Nanti kalau dibaca, Billie Holiday's reputation as a great jazz blues singer rests on her ability to give emotional depth to her songs. Jadi kalau diartikan, reputasinya Billie Holiday sebagai seorang penyanyi besar, genrenya itu adalah jazz blues, itu berada atau terletak pada kemampuannya untuk memberikan depth itu penjiwaan. Di sini depth itu artinya penjiwaan yang mendalam, emosional yang mendalam gitu ya, kepada lagu-lagunya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu ya. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis ya. Silakan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada yang menjawab oh sorry, ada yang menjawab. Oh ya betul, Bravo atau Delta. Ada juga pertanyaan, ada juga Alpha, ada juga pertanyaan. Sir, verb aktif yang tidak jadi predikat itu gimana ya maksudnya? Oke, susah ini. Oke, baik kita cek bersama teman-teman. Eh, Memang karena susah itu karena baru pertama ya. Tapi kalau teman-teman sudah sering-sering ketemu pasti akan gampang. Nah, caranya sama, dicari dulu sebentar, mungkin kita jawab ini dulu ya. Nanti untuk pertanyaan teman-teman akan saya jelaskan setelah saya menjelaskan. Maksudnya setelah saya menjelaskan jawaban soal ini. Seperti biasa teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, gen ini ada objeknya, teman-teman. Berarti dia verb 2 ya. Verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat. Subjeknya adalah reform movements, ya, gerakan-gerakan reformasi. Oke, kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat ini sudah lengkap. Tapi kalau kita lihat pilihan A, B, C, D itu ada turunan dari kata kerja advocate, artinya menyerukan atau apa teman-teman? Mengungkapkan, mengupayakan seperti itu. Jadi advocate itu menyerukan. Kalau orang demo itu kan menyerukan sesuatu ya. Jadi advocate ini. Nah, berarti kalau di sini kita mau masukkan menyerukan, dan itu ada objeknya, teman-teman. Ya kan? Jadi cari yang artinya menyerukan, tapi tidak bisa menjadi predikat. Nah, kata kerja itu kan yang tidak bisa jadi predikat ada 3, teman-teman. Yaitu verb ing tanpa auxiliary sebelumnya, verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya, sama to verb 1. Ya kan? Ini adalah kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Semuanya 3 ini ya, teman-teman. Nah, untuk bentuknya yang artinya pasif itu cuma 2. Kalau enggak be verb 3, tapi itu tempatnya di predikat ya. Nah, atau verb 3 yang berdiri sendiri tanpa sebentar. Enggak kelihatan ya, teman-teman. Verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Teman-teman boleh cek ya. Nanti di penjelasan saya di awal tadi ya, bentuk kata kerja pasif itu cuma 2. Kalau enggak be verb 3 ya verb 3 berdiri sendiri. Nah, berarti kalau kita cek di sini pasif itu cuma satu yaitu verb 3. Nanti artinya yang di, teman-teman. Sedangkan yang verb ing sama to verb 1 itu dia bukan predikat tapi aktif. Artinya nanti tetap teman-teman. Ya, jadi advocating itu kalau misalnya advocating atau to advocate itu artinya tetap menyerukan, bukan diserukan. Tapi dia tidak bisa jadi predikat. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek. Nah, ini berarti sekalian menjawab pertanyaannya Miss Nurasyari ya. Jadi kata kerja yang tidak bisa jadi predikat itu 3 ini, Miss. Nah, yang artinya aktif itu cuma verb ing sama to verb 1, artinya Jadi kalau dia butuh objek ya harus dikasih objek. Sedangkan untuk kata kerja yang tidak butuh objek, yang pasif itu verb 3. Ya, dan teman-teman harus ingat kalau sudah dipasifkan tidak boleh lagi dikasih objek. Dan yang bisa pasif itu hanyalah kata kerja yang butuh objek. Jadi cara mengetahuinya, kalau ada kata kerja butuh objek, kok nggak ada objek setelahnya, berarti itu pasif. Seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau verb ing sama to verb 1 itu aktif, teman-teman. Kalau butuh objek ya dikasih objek, kalau tidak ya jangan dipaksa. Seperti itu. Gitu ya, Miss. Nah, berarti sekarang kita cek nih, apakah ada objek atau tidak di setelah titik-titik. Karena kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu, atau kita lihat pilihan A, B, C, D juga bisa, teman-teman ya. Yang alpha, verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat dan dia aktif. Nah, kita taunya kita butuh aktif atau pasif gimana? Lihat setelah titik-titik ada objek atau tidak. Nah, di setelah titik-titik ada kata yang akhirannya ance-ance atau tion-tion. Ya kan, fanboys menghubungkan yang sama, teman-teman. Ance-ance atau tion-tion itu adalah penanda bahwa kata itu adalah kata benda. Ya, nah kata benda terletak di sebuah kata kerja di sini. Otomatis ini adalah objek, teman-teman. Kalau ada objeknya berarti tidak boleh kita masukkan yang pasif. Ya, artinya kita disuruh nyari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat tapi aktif karena ada objeknya, teman-teman. Nggak boleh diisi pasif di situ. Ya, karena ada objeknya. Pasif tidak boleh punya objek seperti itu. Gitu ya. Nah, verb ing itu adalah salah satu kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan dia aktif. Jadi kemungkinan jawabannya alfa, tapi kita cek dulu yang lain ya. Nah, kalau yang bravo itu kan ada subjek lagi, udah pasti salah karena nggak ada conjunction, teman-teman. D itu sudah pasti subjek ya. Namanya subject pronoun, hanya bisa di subjek. Nah, subjek head verb 3 itu auxiliary verb, dia adalah predikat. Subjek predikat lagi tidak ada conjunction, tidak bisa. Oke.
Kalau yang Charlie di situ ada conjunction yaitu sebentar gini aja teman-teman ya. Maaf. Eh, Nah, kemudian setelahnya ada setelahnya ada subjek tapi nggak ada predikat lagi setelahnya ini gain ini. Karena kalau di kalimat itu ada conjunction maka subjek predikat harus ada dua, ya kan? Jadi Charlie nggak bisa teman-teman, karena predikatnya cuma satu gain aja. Sama yang delta itu kan ada conjunction teman-teman yaitu when. Sedangkan kita tidak butuh conjunction karena subjek predikatnya cuma satu. Jadi jawaban yang benar yang alpha ya. Nanti kalau dibaca during the 1850s, reform movements advocating temperance and the abolition of slavery gained strength in the United States. Jadi kalau diartikan selama tahun 1850-an, gerakan-gerakan reformasi yang menyerukan temperance itu apa teman-teman? Temperance itu kalau saya nggak salah dia adalah kesetaraan gitu ya. Dan juga abolition of slavery itu artinya adalah penghentian perbudakan ya, mendapatkan kekuatan artinya menguat gitu ya. Gain strength itu mendapatkan kekuatan di Amerika Serikat, maksudnya menguat, intens, menjadi intensify gitu teman-teman. Itu ya. Lanjut lagi, jadi jawabannya yang alpha. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Sebentar, tadi sepertinya ada pertanyaan lagi. Oh enggak, sudah ya, pertanyaan dari Miss Nurasyari sudah terjawab tadi. Kata kerja itu ada yang aktif, ada yang pasif ketika diartikan ya. Kalau aktif dia bisa saja butuh objek, kalau butuh objek harus dikasih objek, kalau tidak butuh objek jangan dipaksakan. Gitu ya. Tapi ada juga kata kerja itu yang diartikan itu nanti jadi pasif. Bentuknya adalah be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Dan kata kerja yang bisa dipasifkan hanya dari kata kerja yang jenisnya itu awalnya butuh objek, teman-teman. Nah, cara mengenalinya, kalau ada objeknya berarti dia aktif ya. Kalau tidak ada objeknya padahal dia butuh objek berarti itu pasif. Seperti itu. Jadi bentuknya pun sebenarnya dari kelihatan gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Ada juga bravo. Oke, antara alfa atau bravo, mari kita cek bareng. Cari predikat dulu. Di situ ada was, subjeknya Isabel Bishop. Kemudian tidak ada predikat lagi ya, teman-teman, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Masalahnya adalah di pilihan ABC dia ada turunan kata kerja employ. Nah, ini mirip kayak yang dicontoh tadi sebenarnya ya, teman-teman. Biasanya yang mirip dengan contoh itu keluar lagi itu biasanya di tes nanti ada soalnya. Di tes yang dari lembaga itu nanti akan ada, teman-teman, soal jenis yang cara mengerjakannya seperti ini. Ini saya cloning gitu ya. Nah, cara mengerjakannya sama. Kalau misalkan teman-teman menemukan sudah ada kata kerja, tidak ada conjunction, artinya teman-teman tidak butuh kata kerja lagi. Berarti carikan kata kerja yang tidak bisa menjadi predikat. Nah, kata kerja yang tidak bisa jadi predikat itu bentuknya ada tiga, yaitu to verb 1, itu nggak bisa jadi predikat, verb ing juga tidak bisa jadi predikat, ataupun verb 3. Ya, cara mengetahuinya kalau to verb 1 atau verb ing setelahnya ada objeknya kalau dia butuh objek. Ya, teman-teman, kalau butuh objek kata kerja yang dipakai. Ya, tapi kalau kata kerja yang dipakai ini tidak butuh objek, to verb 1 atau verb ing ya pasti tidak ada objeknya, teman-teman. Nah, kalau verb 3 setelahnya sudah pasti tidak boleh ada objeknya. Ya, jadi kalau ada kata kerja butuh objek kok setelahnya tidak ada objeknya harus dipasifkan. Ya sudah, kita lihat aja setelah titik-titik itu ada objek atau tidak. Di setelah titik-titik ada preposisi by. Preposisi itu fungsinya merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan, teman-teman. Dan sekali lagi, keterangan itu tidak bisa jadi objek. Ya, berarti di sini karena tidak ada objeknya, padahal employ itu kan butuh objek, mempekerjakan kan butuh objek, teman-teman. Nah, tapi nggak ada objeknya, berarti kita butuhnya yang pasif, butuhnya yang verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Kenapa kok nggak boleh ada auxiliary-nya? Karena nanti predikatnya double seperti itu. Jadi carikan yang tidak bisa jadi predikat seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Employed di situ dia adalah verb 3 seperti itu. Gitu ya.
Nah, ini mungkin sambil saya menjelaskan ke teman-teman ya. Kan nanti kalau teman-teman tes itu teman-teman tidak dikasih ini, tidak dikasih petunjuk seperti ini. Karena ini kebetulan kita latihan, jadi saya bantu teman-teman memudahkan teman-teman dengan memberikan petunjuk seperti ini ya. Kata kerja artinya apa, supaya teman-teman bisa mempraktekkan teknik kita hari ini. Tapi ketika tes nanti teman-teman nggak dikasih ini. Ya, makanya vocab itu nanti perlu diasah ya teman-teman dari latihan. Nah, cara mengetahui apakah kata kerja itu verb 2 atau verb 3, aktif atau pasif, ketika kita nggak tahu artinya, itu teman-teman bisa cek di pilihan ABCD yang lain. Ya, kalau di pilihan ABCD itu ada susunan berupa be diikuti ed, berarti itu verb 3 ya, nggak mungkin verb 2 teman-teman. Nanti pemborosan predikat. Ya, ada auxiliary verb diikuti verb 2 kan dari pemborosan predikat teman. Jadi itu sudah pasti verb 3. To be itu hanya bisa diikuti verb 3, nggak ada verb 2 ya teman-teman. Nah, kalau ada susunan be verb 3 kan pasif. Nah, karena bisa dipasifkan, otomatis kata kerjanya itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi cara mengetahuinya seperti itu tips ya. Walaupun ini nggak bisa 100%. Oke, karena ada kata kerja itu yang butuh objek dan juga sekaligus kata kerja itu tidak membutuhkan objek. Contohnya kata start, teman-teman. Nah, start itu bisa artinya memulai, bisa artinya mulai atau berawal. Nah, kalau artinya memulai dia butuh objek, sedangkan start kalau yang artinya mulai tidak butuh objek. Contohnya kelas akan mulai jam 7. Atau ya kan? Atau em, peristiwa ini berawal pada abad ke. Nah, peristiwa ini berawal kan setelahnya nggak ada objeknya, teman-teman. Ya kan? Jadi start ini boleh dikasih objek, boleh tidak. Dia memiliki dua arti soalnya. Bisa artinya memulai, bisa artinya mulai aja atau berawal seperti itu. Gitu ya. Jadi tapi besok kita akan pelajari ini gimana caranya menentukan, teman-teman. Kalau misalkan ada kata kerja yang punya dua arti. Untuk sekarang, teman-teman fokus dulu ya dari membedakan aktif pasif basicnya atau dasarnya. Oke, jadi kalau kata kerja itu ada yang bentuk be verb 3, walaupun kita nggak tahu artinya, kita sudah tahu kalau kata kerja itu berarti bisa dipasifkan. Nah, kata kerja yang bisa dipasifkan itu hanyalah kata kerja yang membutuhkan objek. Jadi kalau dia aktif ya harus dikasih objek setelahnya. Kalau nggak ada objek setelahnya harus kita pasifkan. Seperti itu teman-teman. Gitu ya. Nah kalau yang sebentar teman-teman. Kalau yang Bravo, jadi jawabannya yang alpha ya. Kalau yang Bravo itu ada conjunction tuh, nggak ada subjek predikat lagi setelahnya ya nggak, maaf, nggak bisa teman-teman. Ya, syarat conjunction itu setelahnya harus ada subjek predikat lagi, terutama conjunction selain fanboy seperti ini. Kalau misalkan yang Charlie to verb 1 itu aktif, teman-teman. Sedangkan employee butuh objek. Kalau aktif ya harus dikasih objek setelah, sedangkan setelah titik-titik tidak ada objek itu keterangan. Jadi kalau yang Charlie kita masukkan ke titik-titik kita nanti kehilangan objek. Kalau yang delta itu jelas ya auxiliary verb, teman-teman. Nah, auxiliary verb itu hanya bisa menjadi predikat. Ada was itu verb 2, ada had itu juga auxiliary tapi verb 2, teman-teman. Auxiliary itu juga verb ya, kata kerja, teman-teman. Nah, ini verb 2 dari bentuk auxiliary. Have, has, had. Nah, had itu bentuk lampaunya. Nah, nanti ada auxiliary lagi predikatnya, double pemborosan predikat, teman-teman. Nggak ada conjunction kan nggak boleh dimasukkan predikat lagi. Seperti itu. Gitu ya. Jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, Isabel Bishop was one of many American artists employed by the government during the Depression years on various federal art projects. Jadi kalau diartikan, Isabel Bishop merupakan salah satu dari banyak seniman-seniman Amerika yang dipekerjakan oleh pemerintah selama zaman atau tahun-tahun depresi dalam berbagai macam proyek-proyek seni pemerintah federal atau pemerintah negara besar atau Amerika seperti itu namanya federal, teman-teman. Kemudian ada pertanyaan, oh was di sini bermakna adalah ya. Jadi kalau kata kerja sebenarnya nggak diartikan pun nggak apa-apa teman-teman. To be itu kalau dia berdiri sendiri tanpa kata kerja lain ya. Contohnya was ini kan setelahnya nggak ada kata kerja lain teman-teman. Ya kan? Nah berarti dia boleh diartikan boleh tidak. Contohnya gini, saya adalah seorang guru atau saya seorang guru. Nah bahasa Inggrisnya berarti kan nggak boleh kita bilang I a teacher, nggak boleh karena nggak ada predikatnya kalau kita bilang I a teacher. Gitu ya. Misalnya nih saya tulis dulu teman-teman, maaf. Di sini I a teacher itu nggak boleh. I a teacher itu nggak boleh teman-teman. Kenapa? Karena nggak ada predikatnya. Sedangkan kalimat itu harus ada predikatnya. Jadi kalau kita mau bilang saya seorang guru itu harus ada predikatnya. Walaupun nggak punya arti kita masukkan I am a teacher. Ya, a teacher itu kata benda.
Oke, sama kayak kita misalnya bilang saya baik-baik saja. Baik-baik saja itu kata sifat. Bahasa Inggrisnya adalah fine atau okay, ya atau good teman-teman. Nggak boleh kita bilang I good, itu nggak bisa. Nah, kalau kita ditanya how are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Saya baik-baik saja itu bilangnya I am fine. I am good atau kalau disingkat ya I'm good. I'm fine seperti itu. Gitu ya. Kenapa harus ada am? Karena harus ada kata kerja sebagai predikat seperti itu. Gitu ya. Jadi boleh diartikan nggak apa-apa supaya lebih enak didengar ya. Jadi artinya saya adalah seorang guru. Nah, was di sini diartikan adalah boleh, berada juga boleh kalau setelahnya diikuti keterangan tempat. Contohnya, saya berada di rumah. I am at home. Ya, I am in my house. Gitu teman-teman. Saya berada di sekolah. I am at school. Seperti itu. Jadi to be itu hanya buat syarat aja. Yang penting ada predikatnya seperti itu. Dan dalam bahasa Inggris predikat wajib dari kata kerja. Makanya dimasukkanlah kata kerja dari keluarganya to be. Tapi itu bukan auxiliary ya teman-teman. Dinamakan auxiliary ketika setelahnya ada predikat lagi seperti itu. Gitu ya teman-teman. Kok antara to be dan verb 3 pisah jauh ya Mister? Oh to be-nya was ini ya. Nggak ada verb 3 di situ, Miss. Jadi, oh maksudnya yang alpha ini ya. Beda, teman-teman. Jadi, to be ini dan verb 3 ini bukan satu kesatuan. Nah, bagaimana kita bisa tahunya? Setelahnya ada kata benda, ya. Kata kerja itu, auxiliary verb maksud saya. Jadi, auxiliary verb salah satunya adalah be verb 3, teman-teman. Itu setengah-tengahnya hanya bisa diisi oleh auxiliary yang lain atau keterangan. Ya, kalau misalnya di tengah-tengahnya kok ada kata benda, pokoknya selain dua ini ya, selain auxiliary sama selain keterangan, misalnya ada kata benda, itu sudah dipastikan auxiliary sama verbnya itu pisah. Beda susunan teman-teman. Itu bukan jadi satu kesatuan. Oke. Nah, contohnya gimana Sir? Yang auxiliary diikuti auxiliary lagi baru verb. Contohnya yang delta, itu auxiliary verb teman-teman. Headnya itu auxiliary verbnya adalah employed. Di tengahnya ada auxiliary lagi. Gitu ya. Terus bagaimana contoh dengan auxiliary yang setelahnya diikuti adverb terus diikuti verb supaya tetap jadi satu. Contohnya diikuti not. Misalnya I am not studying. Saya tidak sedang belajar. Nah itu am sama studyingnya jadi satu tetepan. Karena setelahnya itu cuman keterangan. Tapi kalau setelahnya sudah ada kata benda, otomatis yang teman-teman lihat to be itu sama setelahnya misalnya ada kata kerja lain ya itu beda posisi. Seperti itu. Itu dua kata kerja yang posisinya masing-masing beda. Nggak boleh dijadikan satu. Gitu ya. Sebentar, Miss. Mungkin saya sebentar. Boleh di-unmute silahkan, Miss Nurasari. Baik, Sir. Terima kasih. Di sini tadi awalnya saya memahaminya kayak gini. Isabel Bishop was one of many American artists. Saya ngertiin Isabel eh, yang was tadi di sini saya ngiranya adalah jadi kayak Isabel Bishop di sini kan subjeknya, Sir. Jadi Isabel Bishop adalah salah seorang artis dari kebanyakan artis di Amerika. Terus di sini saya ngiranya had been employed ini adalah bermakna yang dipekerjakan. Jadi was-nya di sini saya artiin sebagai adalah ternyata was employed ini adalah satu kesatuan yang dimana diantarai auxiliary yang nggak berpengaruh apa-apa yaitu one of many American artists gitu, Sir. Oke. Nah, jadi yang artinya yang dalam bahasa Inggris itu apa sih, Miss? Caranya yang dalam bahasa Inggris itu kalau mau bilang yang apa? Bahasa Inggrisnya atau teman-teman yang lain boleh bantu. Kalau kita mau bilang yang itu caranya gimana, teman-teman? Pakai kata apa? Conjunction ya, Sir, kayak who Bet- gitu. Betul sekali. Bisa who, bisa which, bisa that. Nah, tidak ada which who that tiba-tiba Miss artikan yang kan nggak bisa seperti itu, Miss. Kecuali kalau di situ ada who ya, karena artis itu manusia, teman-teman, seniman. Artist who had been employed, yang telah dipekerjakan. Itu nanti ada who-nya tapi. Nah, nanti ketika nanti materi ketika hari ke-10 ya. Tadi kan ada salah satu teman-teman yang menanyakan tentang reduce clause. Nah, jadi who had been employed itu nanti dipendekkan atau di-reduce ya, dipendekkan jadi employed saja verb 3. Artinya sama, yang dipekerjakan. Seperti itu. Nah, had been employed itu nggak bisa kita artikan yang. Tiba-tiba kata kerja nggak ada which diartikan yang nggak bisa, teman-teman. Ya, kecuali verb ing dan verb 3 namanya participle. Nah, itu kalau
sambungan dengan materi kita hari ke-10 nanti ya. Buat teman-teman yang belum pernah belajar hari ke-10 nggak apa-apa, sabar dulu. Tapi caranya bilang yang itu tuh, teman-teman. Untuk saat ini ya yang kita pelajari itu pakai which, who, that. Seperti itu. Kalau nggak ada which, who, that ya jangan diartikan yang. Kecuali teman-teman menemukan verb ing dan verb 3. Tanpa which, who, that pun verb ing dan verb 3 itu artinya yang, teman-teman. Kalau verb ing artinya yang kalau verb 3 artinya yang di. Seperti itu. Tapi kalau ada auxiliary-nya ya nggak bisa seperti itu, Miss. Silahkan, Miss. Boleh di-unmute lagi. Iya, Sarma. Berarti kalau seandainya kita rubah kayak Isabel Bishop, one of many American artists was employed, itu bisa juga, Sir. Eh Sebenarnya bisa secara grammar ya, Miss, tapi artinya nanti berubah. Seperti itu. Jadi misalnya nih, teman-teman, Isabel Bishop, who was one of many American artists, gitu ya, uh, was employed by the government, itu kan bisa nanti. Nah, nanti which was-nya kita hapus bisa jadi koma 2. Tapi itu materi kita hari ke-10. Buat teman-teman yang belum pernah belajar hari ke-10 atau maksudnya belum pernah mengambil program ini ya, dengan saya, yang saya jelaskan ini jangan dimasukkan dulu. Teman-teman abaikan aja, boleh di mute, boleh teman-teman tinggal ke kamar mandi nggak apa-apa ya. Jadi tapi buat teman-teman yang sudah pernah belajar dependent clause ya, anak kalimat, atau pernah belajar dengan saya kemudian sudah belajar hari ke-10, jawabannya bisa. Jadi Isabel Bishop, who was one of many American artists, had been employed by the government during bla 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 ini ya. Nah, who was-nya ini itu bisa kita hapus, teman-teman. Itu nanti yang diapit oleh 2 koma namanya apositif. Seperti itu. Tapi itu nanti kita pelajari hari ke-10 seperti itu. Jadi gini, teman-teman fokus dulu dengan yang hari ini kita pelajari ya. Yang tadi pertanyaan-pertanyaan yang nggak nyambung dengan hari ini lupakan aja buat teman-teman yang belum pernah belajar hari ke-10. Jadi saya mohon maaf teman-teman ya, kalau saya menyampaikan bab yang belum saya kasihkan itu kan jadi sulit, belajarnya jadi nggak enak teman-teman. Saya belum pernah dapat kok denger itu kayak jadi nggak enak ya kan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum pernah dapat klausa ataupun materi kita hari ke-10 lupakan. Oke, yang barusan saya sampaikan lupakan. Oke. Nah, intinya jawabannya adalah yang alfa. Tadi ya alasannya karena kalau dimasukkan yang delta predikatnya double pemborosan. Sesederhana itu. Oke, teman-teman. Tidak ada conjunction di soal. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Sebentar, saya mute kembali ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Alright, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Jangan takut salah. Dan saya lihat ada jawaban delta nih. Yang lain belum menjawab nih ya, teman-teman. Dari Miss Fadlia menjawab oh enggak, ya ternyata yang lain sudah menjawab. Maaf, saya tidak lihat karena chatnya banyak nih teman-teman. Ada yang chatnya pribadi ke saya, ada yang umum. Maaf. Ternyata teman-teman juga menjawab delta ya. Oke, semuanya menjawab delta berarti ya. Mari kita cek bareng kalau gitu teman-teman. Seperti biasa dicari kata kerja sebagai predikat di soal. Di situ ada shares artinya membagi. Oke, subjeknya adalah the United States Government, pemerintah Amerika Serikat. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Artinya kalimat ini nggak ada masalah ya, sudah lengkap teman-teman. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, ada turunan dari kata kerja establish yang artinya adalah mengadakan, menyusun, menciptakan, mengawali. Establish itu artinya banyak banget teman-teman. Ya, nah kita cek aja. Tapi intinya establish itu butuh objek ya. Semua arti establish itu butuh objek teman-teman. Nah, sekarang kita cek nih. Yang alpha, established ada objeknya it. Berarti dia aktif ya. Berarti dia verb 2, teman-teman. Nah, verb 2 itu berarti hanya bisa jadi predikat. Nanti predikatnya double pemborosan predikat. Tidak bisa, nggak ada conjunction. Ya kan? Kalau yang bravo di situ ada verb ing. Nah, verb ing itu bukan predikat. Jadi kemungkinan bisa dimasukkan ke titik-titik. Nah, masalahnya adalah meskipun dia bukan predikat. Tapi verb ing itu aktif. Sedangkan establish artinya mengadakan atau menyusun, dia butuh objek.
mengadakan apa atau menyusun apa, ya kan? Sedangkan setelah titik-titik tidak ada objeknya. Jadi kalau kita masukkan yang Bravo, kita kehilangan objek tetepan. Ada yang hilang tetepan. Jadi salah, teman-teman. Kalau yang Charlie, nah di situ ada verb 3 ya, karena tidak ada objeknya. Sedangkan FW butuh objek. Berarti ini verb 3, teman-teman. Nah, masalahnya adalah tiba-tiba ada fanboys. Fanboys itu harus menghubungkan dua yang sama. Setelahnya verb 3 harusnya sebelumnya ada verb 3 juga, teman-teman. Tapi di situ tidak ada verb 3 sama sekali di setelah predikat ataupun di predikat. Ya kan? Otomatis kita tidak membutuhkan fanboys. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta. Ini verb 3 ya. Betul sekali, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the United States government shares governmental powers with the states under the federal system established by the United States Constitution. Jadi kalau diartikan, pemerintah Amerika Serikat membagi kekuasaan pemerintahannya dengan negara-negara bagian di bawah sistem federal yang dibuat atau yang disusun oleh konstitusi atau undang-undang Amerika Serikat, seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis ya teman-teman. Nah, untuk materi soal ini memang belum saya sampaikan. Jadi mohon maaf kalau misalnya teman-teman ada yang salah, nggak apa-apa, wajar ya. Karena materi ini adalah materi pengecualian bab kita hari ini, teman-teman. Oke, jadi nggak apa-apa. Teman-teman coba dulu aja karena mencoba itu akan apa teman-teman membekaskan gitu. Misalnya teman-teman salah itu akan membekas, akan ingat lebih lama daripada teman-teman tidak mencoba seperti itu. Apalagi kalau teman-teman benar, pasti teman-teman nanti ketika menemukan soal yang mirip atau sama cara mengerjakannya, otomatis alam bawah sadar teman-teman akan mengingat dulu pernah mengerjakan soal seperti itu. Jadi insting lah kasarannya gitu teman-teman. Ya. Nah, mari kita cek bersama. Saya lihat teman-teman menjawab delta, delta, delta. Semuanya menjawab delta dan jawaban teman-teman betul sekali yang delta, teman-teman. Nah, alasannya kenapa? Sekarang saya jelaskan, teman-teman. Nah, jadi di situ predikatnya berupa auxiliary is considered, itu to be verb 3, pasif, teman-teman. Ya, subjeknya adalah the film Citizen Kane. Nah, kalimatnya sudah lengkap. Titik-titik itu terletak di setelah kata kerja yang pasif. Harusnya tidak boleh dikasih objek. Nah, masalahnya adalah di pemilihan vocabnya atau kata kerja yang dipakai adalah consider, artinya menganggap. Nah, menganggap itu adalah kata kerja yang butuh dua objek, teman-teman. Jadi ketika dia aktif, objeknya itu ada dua. Otomatis ketika dipasifkan, satu subjeknya pindah jadi, maksud saya satu objeknya itu pindah jadi subjek, ya kan? Nah, satu lagi objeknya itu tetap tertinggal di setelahnya. Jadi nanti saya akan kirimkan koleksi kata kerja yang membutuhkan dua objek ya. Cuman ada sedikit kok teman-teman. Jadi mohon nanti dicatat di buku teman-teman. Kasih keterangan bahwa kata kerja itu membutuhkan dua objek ketika aktif. Dan ketika pasif, ketika dipasifkan yang harusnya tidak boleh ada objeknya kan, tetap boleh dikasih objek satu. Seperti itu. Karena yang hilang atau yang pindah sebagai subjek adalah satu objeknya lagi. Jadi satu objeknya pindah ke depan, objeknya satu lagi tetap di setelahnya kata kerja pasif itu. Seperti itu. Gitu ya. Atau mungkin gini, daripada teman-teman bingung-bingung mendengarkan konsep yang saya sampaikan, saya pakai contoh aja biar lebih gampang ya, teman-teman. Dalam bahasa Indonesia kita juga punya ditransitif atau kata kerja yang butuh dua objek. Contohnya adalah menyebut atau memanggil. Contohnya, teman-teman. Saya menyebut atau memanggil adik saya, misalnya Naruto. Jadi adik saya itu dipanggil, saya itu memanggil adik saya Naruto, teman-teman. Berarti adik saya itu Naruto. Naruto itu kembalinya ke adik saya, orang yang sama, teman-teman. Nah, nanti kalau kita pasifkan, adik saya itu jadi subjek. Objeknya kita pindah di depan ya. Jadinya nanti adik saya pasif kata kerjanya, berarti kalau objek pindah ke depan jadi pasif ya. Dipanggil. Nah, Naruto-nya tetap harus jadi objek, teman-teman. Dipanggil Naruto
oleh saya. Nah, jadi subjeknya saya ini dia menjadi keterangan ditambahkan dengan by kalau dalam bahasa Inggris. Gitu ya. Jadi di bahasa Inggris kan pun juga sama. Jadi my brother namanya Naruto ya, kalau cewek Narita gitu teman-teman. Jadi my brother is called Naruto by me. Seperti itu. Gitu ya. Jadi walaupun itu pasif is called, tapi ada objeknya Naruto. Kenapa? Karena ketika dia aktif, objeknya ada dua. Adik saya, my brother, sama satunya lagi Naruto. Tapi ini kembali ke orang yang sama ya, teman-teman. Nanti ketika dipasifkan, adik saya pindah ke depan sebagai subjek, ya kan? Predikatnya dijadikan pasif, jadinya dipanggil Naruto oleh saya. Nah, karena kalau misalkan teman-teman tambahkan by di sini, adik saya dipanggil oleh Naruto, itu nanti artinya jadi berbeda, jadi berubah. Nah, kalau saya memanggil adik saya Naruto, ya Naruto itu adik saya berarti, gitu ya. Tapi kalau saya bilangnya adik saya dipanggil oleh Naruto, berarti kan Naruto orang yang berbeda, teman-teman. Nah, artinya jadi berubah. Makanya jangan ditambahkan by di situ ya. Jadi tetap seperti ini. My brother is called Naruto by me, seperti itu. Oke, nah salah satu kata kerja yang sama dengan call itu adalah consider ini. Jadi dia boleh diikuti dua objek. Jadi ketika pasif boleh tetap ada satu objek seperti itu. Silahkan sebentar Miss Fadlia, saya bukakan dulu untuk audionya. Sebentar, maksud saya mic-nya ya. Boleh di-unmute silahkan Miss Fadlia. Oke, izin Mister. Eh, Tadi saya jawab D itu cuman maksudnya berpikirnya simpel kayak di A ada D, di B ada is, di C ada it. Jadinya aku pilih D. Itu salah nggak berpikir kayak gitu, Mister? Oke, betul sekali. Jadi sebenarnya gini, cara menjawab itu banyak sekali teman-teman ya. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan eliminasi. Contohnya yang diberikan oleh Mr. Fadli atau sorry Miss Fadli, maaf Miss. Sama dengan teman-teman yang lain mungkin ada juga yang menggunakan cara itu juga, yang materi-materi yang sudah kita pelajari ya. Nah, tapi kalau kebetulan nanti Miss, misalnya nih di situ pilihannya berbeda seperti ini. Misalkan karena variasi distraktor itu banyak sekali. Nah, kebetulan mungkin ini bisa dengan cara itu, Miss. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Cara yang Miss gunakan tadi menggunakan eliminasi nggak apa-apa, gitu ya. Contohnya yang alpha salah karena di situ ada conjunction. Setelahnya tidak ada predikat lagi nggak bisa. Bisa. Jadi cara itu juga nggak bisa. Maksudnya juga nggak apa-apa, maaf. Kalau yang bravo ada subjek, ada predikat lagi, nggak ada conjunction, maaf. Nggak ada conjunction, nggak bisa teman-teman. Ya kan? Nah, itu juga nggak apa-apa. Kalau yang Charlie, nah pasif ada dua objek tuh, objek it sama objek Orson Welles's Best Cinematic Work. Itu juga nggak bisa teman-teman ya. Seperti itu makanya jawabannya adalah yang delta itu nggak masalah. Teman-teman menggunakan cara itu that's alright. Ya, jadi jawabannya ketemunya sama seperti itu. Jadi nggak apa-apa Miss Fadli, aman. Oke, siap, Mister. Nah, nanti kalau dibaca gini teman-teman. The film Citizen Kane is considered Orson Welles' best cinematic work. Kalau diartikan, film yang judulnya adalah Citizen Kane dianggap karya sinematik terbaiknya Orson Welles. Kalau diartikan seperti itu. Gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan sebentar saya mute kembali. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis ya. Silakan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dulu dan kemudian nanti kita bahas bareng. Jangan takut salah, teman-teman. Saya lihat ada jawaban alfa, ada juga delta. Oke, antara alfa atau delta. Kalau gitu kita cek bareng. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada secrete, artinya mengeluarkan atau membuang. Ya, subjeknya adalah parietal cells. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, tapi kalau kita lihat pilihan A, B, C, D itu turunan dari kata kerja find, artinya mencari atau menemukan. Nah, mencari atau menemukan itu butuh objek ya, teman-teman. Mencari apa atau menemukan apa?
Seperti itu. Sedangkan setelah titik-titik tidak ada objeknya. Berarti di titik-titik di situ teman-teman harus carikan kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Dan karena tidak ada objeknya berarti harus carikan yang pasif. Nah, kata kerja yang tidak bisa jadi predikat itu ada 3. To verb 1, verb ing, sama verb 3. Nah, tapi yang pasif di antara ketiga ini cuma 1, yaitu verb 3. Ya, jadi jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Sebentar, coret-coretannya saya hilangkan. Nah, yang alfa kenapa salah, Sir? Karena yang alfa itu verb ing aktif, teman-teman. Ya, harus ada objeknya. Sedangkan setelah titik-titik tidak ada objeknya. Nanti kalau diartikan nggak enak. Kalau diartikan nanti menemukan di lipatan-lipatan di perut sel-sel parietal. Nah, menemukan apa kan nggak jelas, teman-teman. Ya kan, jadi menimbulkan pertanyaan. Menemukan apa di lipatan-lipatan perut seperti itu. Jadi yang alfa nggak bisa. Nah, yang Bravo juga sama, walaupun dia bukan predikat, tapi tidak ada objeknya. Padahal dia aktif, harus ada objeknya, find itu. Jadi nggak bisa kita bilang to find in the lining. Nanti kalau diartikan untuk mencari atau untuk menemukan di lipatan-lipatan perut. Nah, menemukan apa? Untuk menemukan apa? Harus dikasih objek, ya kan? Otomatis yang Bravo juga nggak bisa. Apalagi yang Charlie. Yang Charlie tiba-tiba ada subjek, nggak ada predikat lagi setelahnya. Found ini verb 3 ya, teman-teman, karena nggak ada objeknya kan. Nah, verb 3 nggak ada conjunction juga, tiba-tiba muncul aja subjek di sini. Jadi nggak bisa, teman-teman, pemborosan subjek. Jawaban yang benar adalah yang delta ya. Nanti kalau dibaca, found in the lining of the stomach, parietal cells secrete hydrochloric acid to aid in digestion. Jadi kalau diartikan ditemukan di lipatan-lipatan perut, sel-sel parietal itu membuang atau mengeluarkan asam hidroklorik untuk membantu dalam pencernaan. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis ya. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Jangan takut salah. Nanti kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban Charlie. Ada juga Alfa. Ada juga Charlie, ya antara Alfa atau Charlie, mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is, subjeknya adalah the sand. Kemudian nggak ada predikat lagi di situ ya, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Kalau kita lihat titik-titik itu di sebelumnya ada ke subjek, di setelahnya ada objek. Nah, berarti di sini, nah kalau kita cek ABCD kan ada kata kerja form ya, dia butuh objek teman-teman. Tapi tidak boleh kita carikan yang predikat. Jadi di titik-titik itu teman-teman carikan kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, tapi butuh objek aktif maksud saya, karena ada objeknya di situ, maaf teman-teman. Ya, maksud saya aktif bukan butuh objek, tapi yang aktif. Oke, dan butuh objek tentunya seperti itu. Nah, berarti di situ kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan aktif itu cuma 2. Kalau nggak tuh verb 1 ya, verb ing. Karena kalau verb 3 itu dia pasif, teman-teman. Nggak boleh ada objeknya. Sedangkan di setelah titik-titik ada objeknya. Gitu ya. Berarti jawaban yang benar adalah yang Charlie, oke? Kalau yang alpha kenapa salah? Predikatnya nanti double, teman-teman, pemborosan. Kalau yang Bravo juga sama, itu verb SES ya. Nanti predikatnya double. Kalau yang Delta tiba-tiba ada conjunction padahal setelahnya nggak ada predikat selain is. Cuma ada conjunction sama subjek saja. Nah, nggak bisa kita memasukkan conjunction selain fanboys kalau kalimatnya hanya memiliki satu predikat. Jadi jawabannya yang Charlie nanti kalau dibaca, the sand forming a desert dune is the result of wind erosion transporting and depositing fine particles. Jadi kalau diartikan, pasir yang membentuk gundukan di gurun atau sebuah gundukan gurun gitu ya, adalah hasil dari erosi angin yang memindahkan dan mengangkut atau mengumpulkan gitu ya,
partikel-partikel yang halus atau partikel-partikel yang lembut seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba lagi ya, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis ya. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban delta, delta, delta. Sepertinya semua menjawab delta. Oke, kita cek bareng. Cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb SCS yaitu grows, artinya tumbuh ya. Subjeknya adalah the Komodo dragon. Oke, nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat ABCD atau kita cek aja ABCD ya, yang alpha itu ada conjunction, ada subjek, tapi tidak ada predikat lagi, tidak bisa. Kalau kita mau masukkan conjunction di kalimat, terutama yang selain fanboy seperti ini ya, kita akan membutuhkan satu predikat lagi. Intinya predikatnya lebih dari satu gitu ya. Kalau yang Bravo ada fanboy, setelahnya ada verb SES, padahal sebelumnya tidak ada verb SES. Apalagi nggak ada conjunction selain fanboys, nggak boleh kita masukkan predikat lagi, pemborosan nanti teman-teman ya. Jadi nggak bisa yang Bravo ini. Kalau yang Charlie ada predikat lagi, tidak ada conjunction, tidak bisa. Ya betul sekali teman-teman. Jawabannya adalah yang delta ya. Nah nanti kalau dibaca, the Komodo dragon, a massive lizard resembling an ancient monitor with robust limbs, grows to 10 feet or 3 meters in length. Jadi kalau diartikan a Komodo dragon, komodo itu ya yang kita punya itu teman-teman, sejenis kadal besar yang menyerupai atau yang mirip kadal monitor purba dengan kakinya yang besar, yang gotot gitu ya, yang kuat gitu, tumbuh hingga 10 kaki atau 3 meter dalam ukurannya, dalam panjangnya, secara panjangnya, seperti itu. Itu ya. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ketiga tentang kata kerja ya, teman-teman. Nah, sambil saya absen nih, kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh di chat atau nanti saya unmute ya, teman-teman sebentar. Jadi jangan meninggalkan lapangan upacara dulu, biar saya foto dulu sebentar, teman-teman. Oke, sudah selesai saya absen. Silahkan kalau teman-teman ada pertanyaan boleh di unmute. Silahkan teman-teman. Atau ditulis di chat juga nggak masalah ya. Nah, ada pertanyaan nih dari Miss Wani. Kenapa ada koma di depannya atau sebelumnya gross ya, Mister? Kan bukan A positif. Nah, itu A positif, Miss. Jadi A positif itu apa sih, teman-teman? A positif itu adalah keterangan di dalam kalimat, ya. Jadi selain subjek predikat, kalau ada keterangan yang hanya tambahan saja itu disebut dengan A positif. Contohnya ini, a massive lizard resembling an ancient monitor with robust limbs, itu kalau teman-teman hapus, itu informasinya tetap lengkap. Informasinya inti itu tetap tersampaikan, yaitu Komodo dragon tumbuh hingga 10 kaki atau 3 meter dalam hal ukuran, dalam hal panjang. Seperti itu. Gitu ya. Jadi ini hanya tambahan saja. Nah, tambahan di dalam kalimat itu disebut dengan apositif. Biasanya kalau dia nyempil di tengah-tengahnya subjek predikat diapit oleh 2 koma seperti ini atau kadang lebih ya, teman-teman. Seperti itu, Miss. Jadi ini namanya apositif. Nanti ya buat teman-teman yang baru dengar apositif apa, hari ke-10 nanti kita akan belajar. Ya, teman-teman, apositif itu apa? Seperti itu. Ya, contohnya gini, contoh apositif ya, teman-teman. Misalnya Pak Prabowo, presiden kita saat ini memiliki apa teman-teman? Memiliki banyak sekali anak buah misalnya ya teman-teman. Memiliki banyak sekali eh, menteri misalnya seperti itu. Nah itu Pak presiden kita saat ini itu adalah sebagai A positif gitu ya, hanya penambahan saja karena kalau kita hilangkan orang-orang juga pasti tahu Pak Prabowo mana yang kita maksud, yang punya menteri kan pasti presiden gitu ya. Jadi Pak Prabowo memiliki banyak menteri. Nah itu makanya yang disebut A positif tadi yang adalah Bapak presiden kita saat ini seperti itu A positif. Sir, A positif itu boleh punya subjek predikat nggak masalah teman-teman, asalkan ada conjunction gitu ya.
Contohnya tadi, Pak Prabowo yang merupakan presiden kita saat ini misalnya seperti itu. Sama kayak Komodo Dragon yang merupakan sejenis kadal besar kan susunannya sama. Jangan menyamakan Komodo dengan Pak Prabowo. Maksud saya susunan kalimatnya ya teman-teman. Takutnya teman-teman nanti salah salah tanggap gitu. Jadi Komodo Dragon yang merupakan misalnya seperti itu nggak masalah. Ada subjek predikat di apositif nggak apa-apa. Ya, tapi sekali lagi kalau teman-teman mau masukkan subjek predikat di kalimat selain subjek predikat inti, wajib ada conjunction untuk menghubungkannya seperti itu. Materi kita hari kedua, teman-teman. Ya, jadi kalimat yang kita pelajari selama itu udah fix hukum apa namanya? Materi fix seperti itu. Sir, verb 3 yang jadi noun itu nggak ada teman-teman ya. Jadi verb 3 itu fungsi di kalimat cuma satu, yaitu sebagai adjektif namanya past participle. Nah beda dengan verb ing. Kalau verb ing fungsinya ada dua. Verb ing itu bisa jadi gerund, itu noun ya, kata benda. Bisa juga jadi past participle itu kata sifat. Artinya yang kalau yang present participle teman-teman. Tapi kalau gerund yang maksudnya verb ing yang jadi gerund atau noun jangan dikasih yang. Artinya tetap Misalkan membaca adalah hobiku. Reading is my hobby. Ya bukan yang membaca adalah hobiku. Bukan teman-teman. Tapi kalau misalnya orang yang membaca buku itu. Orang yang sedang membaca buku itu adalah Mr. P. Nah itu kalau di Inggris kan the man reading that book is Mr. P. Nah reading that book kan sebelumnya ada the man teman-teman. Itu artinya yang membaca atau yang sedang membaca. Berarti itu adalah present participle. Cara menentukannya teman-teman lihat sebelumnya. Kalau sebelumnya verb ing ada kata benda, berarti verb ing itu adalah kata sifat. Tapi kalau verb ing itu terletak di subjek atau objek dan sebelumnya nggak ada kata bendanya, berarti itu kata benda dia sendiri. Itu namanya gerund teman-teman. Tapi verb 3 tidak bisa jadi noun. Ya, verb 3 itu kalau dia berdiri sendiri di kalimat, dia hanya bisa menjadi kata sifat. Sama kayak verb ing yang present participle. Cuma beda nama aja. Dan beda aturan ya. Kalau verb ing yang present participle, ketika dia butuh objek harus dikasih objek. Karena nanti artinya yang aktif ya. Tapi kalau nggak butuh objek ya jangan dikasih objek teman-teman. Nah sedangkan verb 3 atau past participle sama-sama kata sifat ya. Karena dia pasif, jangan dikasih objek seperti itu. Gitu ya. Pertanyaannya apakah verb 3 yang intinya bukan predikat gitu ya teman-teman. Apakah nggak boleh dikasih is, am, are, was, were. Nah kalau dikasih is, am, are, was, were atau auxiliary nanti jadi predikat mis. Seperti itu. Nanti beda ya. Jadi verb 3 itu di kalimat kalau ada is, am, are, was, were sebelumnya. Ya atau auxiliary yang lain yang bisa diikuti verb 3. Misalnya have, has, had teman-teman. Itu adalah predikat. Oke, tapi ketika verb 3 itu sebelumnya tidak ada auxiliary, ya nggak ada to be, nggak ada have, has, had. Nah itu berarti dia adalah selain predikat atau tidak bisa jadi predikat. Tapi sama-sama kalau be verb 3 ya, sama-sama pasifnya. Tapi kalau have verb 3 itu bukan pasif teman-teman ya. Have verb 3 karena have bukan to be. Jadi gini, mungkin buat teman-teman nih daripada bingung saya ulang-ulang ada bentuk-bentuk itu ya. Saya tulis aja. Jadi bentuk verb 3 itu dia bisa berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tapi bukan predikat teman-teman. Dan dia pasif. Oke, jadi teman-teman cek dulu ada subjek predikat nggak? Kalau sudah ada predikat tidak ada conjunction, kemungkinan verb 3. Oke, nah tapi verb 3 itu bisa ditambahkan auxiliary sebelumnya untuk membentuk predikat. Nah verb 3 itu boleh pakai auxiliary to be sebelumnya. Misalnya is verb 3 itu nggak apa-apa. Are verb 3, was verb 3, ya were verb 3 nggak masalah. Tapi dia predikat teman-teman, karena ada keluarganya to be ya. Nah selain to be yang bisa pakai verb 3 itu auxiliary dari keluarganya have. Teman-teman boleh cek materi hari pertama ya. Tentang ketika saya menjelaskan auxiliary. Nah have itu juga boleh diikuti verb 3 tapi dia aktif. Bedanya dengan verb 3 itu pasif. Predikat ya. Sedangkan have verb 3 itu aktif teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau dia butuh objek pakai have verb 3 ya harus dikasih objek. Seperti itu. Gimana Miss Nachasari? Apakah dapat Miss? Maksud saya Miss? Atau saya jawab langsung ya. Sir, verb 3 yang jadi noun itu dihapus ya. Teman-teman nggak bisa verb 3 jadi noun, nggak boleh. Verb 3 itu berarti nggak harus pakai to be ya di dalam kalimat. Jawabannya iya, tergantung tempatnya predikat atau bukan. Kalau predikat harus ada to be-nya. Atau auxiliary yang lain, misalnya have teman-teman. Intinya harus ada auxiliary-nya gitu ya. Tapi kalau misalkan verb 3 tidak ada auxiliary juga bisa di kalimat. Tapi dia bukan predikat. Harus cek dulu, harus ada predikat dulu. Seperti itu.
Gitu ya teman-teman. Nanti teman-teman akan dapat ketika sering latihan. Nanti saran saya ketika sesi malam nanti mohon teman-teman ikut lagi ya untuk mendapatkan latihan yang berbeda seperti itu. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya teman-teman. Oke deh, kalau gitu terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini dan keaktifan teman-teman juga partisipasi ya. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat teman-teman dan sekali lagi mohon diperkuat dengan mereview materinya lewat rekaman ya. Tulis apapun yang sudah teman-teman pahami. Kalau belum paham jangan ditulis dulu tapi ditanyakan dulu sampai paham baru ditulis. Oke. Kemudian nanti setelah teman-teman tulis, silahkan hajar latihan dengan sambil melihat catatan teman-teman. Nanti akan hafal sendiri tanpa harus hafalan. Itu ya teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman. I'll see you again next time. Insya Allah, and the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day. See you next time, everyone.